Akan saya lempar kepada pihak Kristen terlebih dahulu. Dipersilakan Bu Uti dan Bang David. Ya, Bang David dulu aja. Halo? Dari pihak satu lagi, halo? Bang David, Bang Sonic, yang pakai nama Sonic. Halo? Oh iya, udah, saya aja deh. Duluan. Iya. Saya membandingkan Paulus menyembah Yesus, mengusir setan. Paulus menyembah Yesus, mengikut Yesus, mengusir setan, membuat mukjizat. Nah, Muhammad menyembah Allah SWT bisa apa? Jadi kita tahu yang awal dan yang akhir siapa. Soalnya Musa lawan setan, lawan Firaun sendiri, nggak keroyokan. Paulus lawan setan, bermujizat juga sendiri, nggak keroyokan. Nah gitu. Udah jelasin itu aja, singkat aja saya Bu. Oh singkat begitu ya? Lanjut Putih. Ya sesingkat itu aja. Jadi hasil dari menyembah itu apa gitu? Ya. Oh ini topiknya apa sih? Tahu yang awal. Biarin nggak apa-apa. Biarin. Oke. Ini apa? Udah belum? Sudahkah? Sudah Sonic? Udah Bu. Oh begitu doang. Sudah Bu. Putih silakan. Oh begitu doang ya. Jadi Iya, begini. begitu doang lah. Ngapain? Saya kalau timernya ada nggak di situ timernya? Jalan Bu Uti, ini di share screen sudah jalan. Jalan ya. Ya, jadi gini ya, selamat malam rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya hari ini saya kumpul lagi ya. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Malam ini saya beserta Slayer dan Pak Handi, kami ingin membahas satu topik masalah atau topik opini dari masing-masing pikiran dari kedua belah pihak mengenai keberadaan di dalam surat Al-Hadid 3. Di situ dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, lalu yang zahir dan yang batin ya. Nah, kalau kita membaca ayat ini, orang-orang Kristen membaca ayat ini, kami selalu mengarahkan, oh kalau begitu ada juga ya keterangan bahwa tentang Yesus itu adalah Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu ada juga ternyata ya di Quran gitu ya. Karena ini kalau mau dirujuk-rujuk lebih cocok kalau kata saya ya, kalau kami yang membacanya, kami akan berpikir bahwa ini mengarah kepada Yesus gitu loh. Karena ada kata zahir yang Alfa dan Omega gitu kan. Karena di dalam Wahyu 1 ayat 8 jelas dikatakan aku adalah Alfa dan Omega gitu kan. Di dalam Wahyu 21 ayat 6 juga dikatakan aku adalah Alfa dan Omega. Jadi sebelum ada deklarasi atau klaim yang mengatakan bahwa Allah adalah yang Alfa dan Omega, jauh sebelum itu sudah tercatat di kitab kami. Yang Alfa dan Omega itu dialah yang lahir, yang zahir dan yang batin itu. Yang zahir, kata zahir saya cari-cari di dalam KBBI atau apa ya arti zahir itu, saya lihat sendiri bahwa zahir itu artinya lahir, yang lahir yang diperanakan gitu kan. Lalu batin itu yang roh, yang kolbu gitu kan. Jadi ini saya pikir ini ada kenapa bisa begini gitu. Karena kalau memang ini mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya saya mau lihat apa buktinya gitu. Dari mana Allah dikatakan dialah yang zahir dan yang batin. Jadi kita kaji di sini adalah kezahirannya dan kebatinannya. Karena kalau bicara tentang zahir, yang lahir jasmani daging, oh tidak mungkin. Allah tidak pernah bisa dilihat apalagi lahir menjadi manusia gitu kan. Nah ini lebih tepat. Kalau saya bilang lebih tepat mengarah kepada Yesus gitu loh. Apakah ada indikasi bahwa yang Alfa dan Omega itu adalah Yesus? Karena Yesuslah Tuhan yang lahir, yang zahir dan yang batin. Di dalam diri Yesus itu adalah batin atau kolbu, adalah roh Allah. Ya. Di dalam dirinya itu adalah roh dan di luarnya itu adalah jasmani daging. Yang zahir,
Dan dialah tertulis di dalam kitab Wahyu 1 ayat 8 dan dialah yang alfa dan omega gitu loh. Jadi saya ingin membicarakan masalah ini kepada pihak muslim karena ini menarik untuk dipercakapkan. Apakah ini mengarah kepada Yesus atau ini indikasi menunjukkan bahwa Yesuslah yang dimaksud atau indikasi adalah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau memang ini adalah Allah Subhanahu wa taala, mari kita cari pembuktian ya, karena kalau cuma klaim hanya bicara ngaku begini ya boleh-boleh aja, tetapi untuk di dalam diskusi ini ya memang diperlukan pengkajian ya, kita harus membuktikan perkataan kita gitu. Dengan jelas saya mau mengatakan bahwa jadi saya ingin tahu gitu, silakan dibuktikan apakah ini mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu buktikan bagaimana dia. Oke. Cukup, Buti? Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih. Tadi suaranya hilang, Buti. Hah? Tadi sempat hilang suaranya, Buti. Waduh. Lalu? Ya udah nggak apa-apa, tapi udah jelas kok, Bu. Saya Udah ulang nggak lagi apa-apa, ya, Bu, Pak? udah jelas, Bu. Ngomong lagi? 20 detik terakhir. Nggak usah, udah jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Loh, yes. Udah jelas, tapi ininya ulang lagi aja, nggak usah 2 menit, dipakai ini yang masih tadi. ada 2 menit. Silakan kalau Buti mau Ya, menggunakan waktu. ya, jadi sekarang kedengaran kan? Ya, aman, Bu. Ya, jadi saya Kedengeran, kasih kedengeran. tahu ya bahwa di dalam Al-Hadid 3 ada ditulis dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin gitu kan. Nah, di dalam yang awal dan yang akhir itu memang ada di dalam kitab Wahyu. Jadi sebelum ada kalimat seperti ini di Alkitab kami sudah ditulis dan itu jelas mengarah kepada Yesus gitu loh. Lalu dikatakan juga ada yang zahir dan yang batin. Zahir di sini menurut saya ya yang tahu ya, kalau saya salah mari kita diskusi di sini. Yang saya tahu adalah yang dilahirkan secara jasmani daging. Lalu yang batin itu selalu bicara tentang roh gitu loh. Dan ini betul-betul mengarah kepada Yesus karena kitabnya ada, ayatnya itu ada di tempat kami. Lalu saya berpikir apakah ini indikasi bahwa secara tersirat ini bicara bahwa Tuhan itu adalah yang zahir dan yang batin gitu loh. Kalau ini mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong dibuktikan. Di mana dia bisa dibuktikan bahwa dialah yang awal lalu dia yang akhir ya. Lalu di mana bisa dibuktikan bahwa dialah yang zahir lalu dialah yang batin. Kalau di tempat saya bisa buktikan itu karena memang ini sudah ada ayatnya, sudah ada buktinya, sudah ada faktanya gitu. Yesus adalah yang alfa dan omega, yang zahir dan yang batin, diperanakan dan yang roh gitu. Jadi di dalam kesempatan ini saya minta kepada Slayer seorang dari Muslim menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa ayat ini betul-betul berdiri sendiri ya, bukan melihat dari ayat kami, tetapi ayat ini berdiri sendiri dan ini betul-betul menceritakan, betul-betul mendeklarasikan ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan dibuktikan karena saya akan membuktikan dengan terang benderang bahwa itu mengarah kepada Tuhan kami gitu ya, silakan. Udah, Cukup, Buti? ya. Suaranya nggak hilang? Cukup? Iya, aman sampai terakhir tadi aman. Oke, baik, silakan di reset waktunya. Bang Hoji, kembali ke 8 menit. Untuk opening statement kita awali dengan untuk sesi pertama ini kita opening statement dulu ya, Buti ya dan kawan-kawan ya. Nanti baru segmen kedua baru kita mengarah ke saling bertanya. Silakan dari pihak Muslim, Bang Adol. Saya dulu dah. Saya dulu adikku sayang ya. Ya gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini dialog dengan Bu Uti dan temennya. Saya bersama adikku yang ganteng, yang fenomenal tuh, Master Yon Slayer. Topiknya adalah yang awal dan yang akhir. Siapakah sih yang awal dan yang akhir itu? Allah Subhanahu wa taala kah atau Yesus? Ini sebenarnya sih pelajaran kelas 3 SD. Gampang kok sebenarnya diterapkan. Kita opening statement dulu menjelaskan kepada yang ada di sini bahwa apa sih maksud yang awal dan yang akhir itu sudah dijelaskan tadi di surat Al-Hadid ayat 3 gitu ya. Ada 4 makna yang ada di situ. Ya, nama Allah itu Al-Awal, Al-Akhir, Al-Zahir dan Al-Batin. Tuh. Itu sebenarnya yang perlu diterangkan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 nama, yaitu Al-Awal, Al-Akhir, Al-Zahir dan Al-Batin. Semua nama ini sebenarnya itu ya mengandung makna sifat yang berdekatan, yaitu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu, zaman dan tempat ilmu.
Tempat ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu baik yang terdahulu maupun yang masa yang akan datang. Apa sih arti dari al-awal? Al-awal ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu pun yang mendahuluimu. Artinya, sebelum ini semua terjadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah ada. Jelas ayatnya. Jelas gitu. Itu menjelaskannya begitu. Jangan bawa-bawa Paulus dulu. Apa itu nama Allah Al-Akhir? Nama Allah Al-Akhir artinya ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak ada sesuatu setelahmu. Jelas itu ya. Itu artinya. Terus apa arti Al-Jahir? Al-Jahir berasal dari kata Al-Juhur yang juga bermakna Al-Ulu, tinggi, di atas segalanya. Bisa dijelaskan Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah atau ayat 33. Kalau nama Allah Al-Batin artinya itu ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sesuatu pun yang sama darimu. Tidak ada samanya. Kalau Yesus ada samanya dong. Kan gitu. Gampang sih sebenarnya. Pelajaran kelas 1 SD ulang-ulang lagi. Terus dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di room ini menjelaskan tentang topik ini sangat mudah. Saya kembali jadi turunin dikit bahwa pelajaran kita mulai dari kecil kita ngaji itu diajarkan oleh guru-guru ngaji kita nih. Ini belum ke bangku kuliah loh ya. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak ada yang terdahulu. Dialah yang terdahulu. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dialah yang segalanya. Dia pemelihara. Dia maha kuasa. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Banyak ayat yang menjelaskan itu gitu ya. Jadi sebenarnya menjelaskan tentang siapa yang awal itu ya sangat mudah karena tinggal membaca ayat suci Al-Quran saja. Dan bagaimana hadis-hadis berjubel-jubel dalam hadis bisa menjelaskan ini semua. Tapi kita konsentrasi satu ayat saja supaya nggak melebar gitu. Nah, saya berbagi waktu ke adik saya yang ganteng. Monggo adikku. Silakan, Aki Trian Salayer. Oh ya, siap Bang Andi. Aku sempurnakan ya ini mengenai Al-Hadid ayat 3 yang udah dijelasin Bang Andi. Sekarang nih, bentar. Mana sih? Oh iya. Ya, aku sisakan 5 Ini di pause dulu. Bentar, ini akan aku kirim ke dulu. Salah satu. Ini. Nah, kita langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja ya, Buti dan kawan-kawan kekristenan. Pertama kita akan buka dulu ininya. Paham? Ya. Loh, nggak bisa share screen? Nggak bisa share screen? Oke, dicoba Aki, dicoba lagi. Ya nggak bisa. Dicoba lagi sekali Udah lagi. ini udah bisa, bentar ya. Sip, ya. Al-Hadid 3 itu dijelasin kok oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Musnad Ahmad 10503. Loh kok double? Bentar ya. Nah, cek. Nah, di sini ya, ini perhatiin di sini. Telah menceritakan kepada kami Hasan ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Hamad ibn Salamah dari Suhail ibn Abu Soleh, dari bapaknya Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW jika berbalik ke tempat tidurnya beliau mengucapkan ayat-ayat sampai di wa antaz zahiru falaisa fauqaka sya'un wa antal batinu falisa dunaka sya'un ikadri ani wa agni minal faqri. Nih, perhatiin di sini. Aku berlindung kepadamu dari keburukan setiap yang memiliki keburukan. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau yang sama, yang tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkau yang terakhir,
yang tidak ada sesuatu setelahmu. Engkau zahir, lihat penjelasannya apa di sini? Tidak ada sesuatu di atasmu. Wah, itu loh. Engkau batin, tidak ada sesuatu pun selainmu. Tunaikanlah hutangku dan cukupkan aku dari kefakiran. Itu pengertiannya zahir tuh. Gitu loh ya, Kang kawan. Nah, sekarang yang mesti dipahami, gue tuh ingin bertanya, zahir ini emang Tritunggal Cabang Melayu tahu gimana tulisannya? Coba, itu adalah sebuah pertanyaan yang nanti akan gue tanyakan berikutnya. Kenapa gue tanya sekarang? Supaya kalian punya waktu untuk nyari. Supaya kalian punya waktu untuk nyari kata zahir ini gimana Arabnya. Gitu. Nah, sekarang kalau udah jelas bahwa zahir ini artinya yang paling tinggi atau yang teratas dari antara yang teratas, maka apa yang mesti dilakuin adalah apakah Yesus adalah yang teratas daripada yang teratas gitu loh. Karena kalau misalnya Tuhan segala Tuhan, maka Raja Nebukadnezar pun Tuhan segala Tuhan. Jadinya apa? Nggak ada yang spesial jadinya untuk Yesus yang awal dan akhir gitu loh. Mungkin kita cukupkan aja segitu. Bang Andi kalau mau ada yang ditambahin dong. Iya. Masih ada waktu? Itu yang lain di-mute dong, di-mute dulu. Masih ada Berisik waktu? tuh. Masih ada waktu. Di close dulu, Aki, translator ininya, share screen-nya. Bang Koji, waktu? Kalau masih ada waktu tambahin aja. Udah habis. Pas ya. Oke. Baik, terima kasih untuk opening statement dari pihak Muslim ya. Ya, berikutnya kita masuk ke sesi 2 ya, pengembangan dan pemaparan dari materi dari tema yang kita sudah sepakati bersama tadi awal ya. Silakan waktu direset kembali ke 8 menit. Saya dulu Buti ya. Saya dulu Buti ya. Waktu dimulai ketika teman-teman kalau misalnya berbicara. Siap, silakan. Kalau Allah adalah yang awal dan yang akhir, di Quran coba cari nama Hawa. Dia udah pasti tahu kalau dia cari nama Hawa gitu, dan dia juga pasti tahu Musa itu keroyokan atau enggak, Musa membunuh enggak, Musa ngerampok tanah Mesir enggak. Nah gitu, kalau Allah yang awal dan yang akhir, ya itu aja, coba cari di Qurannya. Hawa suami, jadi bisa tahu Hawa Islam itu dari mana. Nah gitu. Dan mengenai nama Allah, coba dicari di Talmud atau di agama lain, nama Allah itu dari kapan. Nah gitu, itu aja dah. Jadi jangan terlalu jauh-jauh ngomongin ayat, tapi ngandelin tafsiran, ngandelin karangan, tapi nggak jelas. Ya itu aja. Kalau yang awal dan yang akhir pasti ada, karena Quran itu dari Allah sendiri. Oke. Ya udah, lanjut Bu Uti. Terima kasih ya. Jadi Slayer, ya inilah ya yang namanya tafsiran itu saya juga nggak bisa mengatakan karena itu memang iman kalian. Tetapi pertanyaan saya, apakah Quran itu sempurna, kurang sempurna sehingga harus ditafsir ya? Begitu sulitkah ya? Begitu sulitkah arti yang terdapat yang mengatakan zahir? Karena di dalam bahasa Indonesia sendiri itu zahir itu artinya diperanakan diperanakan dan jasmani daging. Coba dong dibuka dong, itu tolong diketik aja tuh zahir gitu, tulisannya sama seperti tadi tuh, Z-H-A-E-R. Coba kita lihat apa artinya zahir di situ. Nggak, tolong dong, itu apa operatornya, adminnya. Nggak, tolong, bisa kan? Halo? Karena di sini saya nggak bisa nge-share sendiri gitu loh. Halo? Nah, kalau halo. Apa sih yang Ibu mau cari? Zahir, kata zahir aja, pencet aja zahir gitu. Nanti keluarnya apa di situ? Zahir. Karena di dalam KBBI, di dalam apa-apa semuanya itu artinya yang lahiriah daging jasmani gitu ya teman-teman. Sama sekali tidak bicara yang di atasnya atau yang di bawahnya. Dan itu pun yang dikatakan di atasnya di bawahnya itu adalah tafsiran gitu loh. Nah kalau memang dipaksakan atau memang maunya seperti itu, saya mau tanya, di atas Allah itu apakah ada yang lebih tinggi? Artinya dia yang paling tinggi. Tetapi di dalam Al-Ma'aruf ya,
Al-Ma'aru. Ya. Di situ dikatakan, dan aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa gitu. Jadi ketika ada Tuhan yang bersumpah, lalu sumpahnya itu cuma dari demi timur dan barat gitu, di bawah dia. Kalau memang ada yang lebih tinggi dari yang paling tinggi, kalau di kitab kami dialah yang paling tinggi, tidak ada lagi yang menyamainya ya. Dan sumpah itu kan selalu diambil orang, selalu dideklarasikan orang untuk merupakan jaminan, dan selalu yang menjaminnya itu harus lebih tinggi dari dia. Tapi ketika ada Allah bersumpah untuk yang di bawah dia ya, cuma demi timur dan barat, seharusnya kan aku bersumpah demi diriku sendiri karena tidak ada lain yang lebih tinggi gitu. Nah, ini apakah bisa dijelaskan apakah ini masuk kategori di atas dia tidak ada yang lain ya, dialah yang paling tinggi. Ternyata Allah sendiri bersumpah untuk bawah dia. Itu artinya tidak ada yang lebih tinggi gitu loh. Dia tidak lebih tinggi gitu. Ya, lalu lalu yang awal dan yang akhir. Nah, ini ya, kalau misalnya Slayer mengatakan yang awal dan yang akhir, manakah pernyataan atau bukti yang otentik yang menyatakan bahwa Allah pernah ada sebelum Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia adalah Rasulnya gitu kan. Lalu saya minta juga satu lagi, apakah pernah ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia pernah gitu loh. Dia pernah ada sebelum dunia dijadikan gitu. Ya, dia mengatakan bahwa dialah yang menyuruh, dialah yang mengutus para rasul. Tetapi ini kan kita harus buktikan dulu gitu. Nah, kalau untuk di kami, Yesus adalah yang Alfa dan Omega, itu jelas di dalam Wahyu 1 ya, dikatakan ya. Wahyu 1 ayat 8 saya akan bacakan dengan jelas ya. Ini ayat sudah ada sebelumnya. Jadi ketika ada yang sama ayatnya ya, kita harus, tidak mungkin ada dua Tuhan. Tidak mungkin ada dua Tuhan ya. Pasti ini ya kita cari mana yang betul-betul mengklaim diri gitu kan. Di dalam Wahyu 1 saya bacakan. Karena enggak mau dibacakan ya, saya bacakan sendiri gitu ya. Wahyu 1 ayat 8 ya, jelas di sini dikatakan ya. Ya, duar ya, si Slayer udah deg-degan dia, takut dia. Kita mana dia? Oh, kok di Yohanes sih, sorry. Aduh, udah lega si Slayer. Dia kan caranya kan kayaknya nakut-nakutin ya, gua juga, gua kagak takut sama si Slayer ya kan. Nih Slayer baca nih. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kudus ya kan. Ini dia, ayat ini sudah ada sebelumnya, lalu kenapa tiba-tiba ada di dalam kitabmu gitu kan? Itu pertanyaannya, lalu kamu harus buktikan itu gitu kan. Nah, di dalam Yesus mengatakan aku sudah ada di dalam Yohanes 8 ayat 58 ya. Jadi Yesus penuh dengan pembuktian jeder gitu kan. Slayer ya, ayo pegangan ya. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 58. Coba kita lihat ya. Tolong dibukain kalau ini Yohanes 8. Kalau nggak mau ya tak bacain ya. Baca aja, Bu. Kasih, ya. Yang penting aku udah kasih ayatnya. Yohanes 8 ayat 58. Wah ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah ini dia ya. Dia adalah yang awal gitu kan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya. Ya, inilah hidup yang bukan ayat 3 ayat 5 ya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku sendiri ya. Permuliakanlah aku sendiri kepadamu dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Ya kan? Jadi Yesus memiliki kemuliaan ya. Dia ada dalam keberadaannya sebelum dunia ada. Ini bukti bahwa dia adalah yang awal ya kan. Lalu dia mengatakan sebelum dunia ada dia memiliki kemuliaan itu. Lalu di dalam Mika 5 ya, kita lihat di sini Mika 5 ya, dia itu sudah ada ya. Yang permulaannya dari dulu kala, sejak dulu kala ya kan. Mika 5 ayat 2. Nah, dikatakan gitu ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratai, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak
purbakala, sejak dahulu kala ya. Jadi nggak asal ngomong ya. Banyak sekali ayat-ayat, tapi saya cuma ambil 3 kebanyakannya. Jadi ada awalnya dan yang akhirnya. Yang akhirnya Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah itu dia. Tidak ada satupun orang yang berani mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Karena dia mati gitu kan. Tetapi Yesusnya, mayatnya satu-satunya tidak ada di kolong langit ini. Dia mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Gitu Baik, ya. terima kasih Bu Uti dan Bang David. Ya, silakan. Waktu direset kembali 8 menit. Ya, silakan Bang Handi dan Aziz Layar. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya dipercepat gitu ya. Saya dulu ya, gitu lah. Tadi kan udah dijelaskan. Jadi nanti Mas Trion jelaskan apa sih artinya tuh al-jahir itu kan. Al-jahir kan berasal dari kata Bentar, Bang Handi. Timer jalan, ya? timer jalan. Aduh. Timer. Oke, silakan lanjut Bang Handi. Jadi sudah dijelaskan tadi itu al-zuhur gitu ya. Aduh ada ambulan lewat. Jadi begitu aja nanti dijelaskan oleh Mas Layar. Itu yang maha tinggi. Tidak ada yang tinggi, yang paling tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi temannya Bu Uti itu kok ngomongin Paulus, ngomongin Nabi Musa, karena nyambung lah. Ini yang mau dibuktikan gitu lah. Apakah benar Yesus itu paling awal? Nah, kita udah membuktikan satu ayat saja, Al-Hadid ayat 3 bahwa Allah Subhanahu wa taala yang awal dan yang akhir udah clear gitu. Nah, Ibu Uti juga menerangkan kebanyakan ayat gitu. Nah, semua ayat ini gampang saya matikan. Hadis Selebes dan teman-teman tak matiin ini ayat lu ya. Tak matiin secepat mungkin. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Diam. Yohanes 8:58. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Artinya, ya, Yesus kakaknya Abraham dikit lah. Nah, gimana dengan Nabi Adam? Tuhan mana Yesus dengan Nabi Adam? Yo, satu ya. Berarti Yesus adalah abangnya Nabi Adam. Karena duluan Nabi Adam daripada Abraham. Dilihat berarti Nabi Adam dulu ada, baru Yesus, baru Abraham. Sesuai dengan ayat ini. Terus kemudian ayat tadi satu lagi nih. Yesus minta dipermuliakan. Kalau seseorang minta dipermuliakan, gitu ya. Ini Yesus minta dipermuliakan loh ya. Siapa yang mempermuliakan Yesus? Itulah yang awal yang mempermuliakan dia. Orang Yesus sendiri yang ngomong, permuliakanlah aku ya Allah, ya Bapak. Artinya Yesus ada yang minta dipermuliakan di sini. Yesus minta dipermuliakan, artinya ada yang memuliakan dia. Siapa yang memuliakan dia? Itulah yang disembah Yesus waktu hidup. Siapapun orang Kristen maju membuktikan siapa yang awal di sini. Jadi setiap ayat yang Anda bawa kemari, cepat saya clearkan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Alfa dan Omega, bahasa Yunani. Yesus tidak pernah berbahasa Yunani dalam mengajar. Artinya ini terjemahan ke bahasa Yunani Koine. Ditulis oleh penulis-penulis itu. Kalau Yesus adalah Alfa dan Omega, artinya adalah Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Sedangkan menurut di Bible, tidak ada satu ayat pun di Bible berkata, akulah Yesus yang menciptakan alam semesta. Tidak ada. Kalau ada, baptis gua. Sekali lagi saya ulang. Saya umumkan ke seluruh Kristen yang paling cerdas yang ada di muka bumi, baptisan di Selebes. Kalau ada ayat di Bible yang mengatakan, akulah Yesus yang paling awal yang menciptakan alam semesta ini. Kalau ada, baptis sekarang juga. Kedua, Yesus kalau memang dia yang awal, artinya dia juga yang menciptakan ibu kandungnya. Apakah orang Kristen mau mengakui malam ini termasuk ibu tidak kawan-kawan mengatakan Yesuslah yang awal sekaligus menciptakan ibu kandungnya? Silakan ulangi kata-kata saya atau menyerah tanpa syarat. Itu kedua. Ketiga, Yesus pula juga lah yang bertanggung jawab atas hamilnya ibu kandungnya. Mau mengatakan begitu? Kalau Yesus adalah segalanya yang awal dan yang akhir gitu. Terus akhirnya di mana, awalnya di mana kalau Yesus itu mati digantung di tiang salib. Itu berakhir
Dah Yesus mati, lambungnya ditusuk di tiang salib, dek, berakhir sudah. Mati 3 hari 3 malam. Apa itu nggak berakhir itu? Berakhir tragis pula lagi, terkutuk di Galatia 3:13. Saya berbagi dengan adik saya. Monggo adekku. Silakan Akhi Slayer. Oh ya, ini lucu. Apa namanya Zahir KBBI itu pakai za. Lah ini Zohir pakai zo. Kan lihat kan Tritunggal Cabang Melayu itu sangat keterbelakangan mengenai linguistik gitu. Zahir mau ditafsirin lahir, mau ditafsirin fisik, bebas. Yang kita bahas ini Zohir. Zohir yang kita bahas ini gitu. Paham nggak kalian? Paham nggak? Makanya original teks jangan dibuang. Jadinya dibully sama muslim yang paham seluruh original teks kitab suci. Itu bote. Nggak nyambung. Zahir sama Zohir itu nggak nyambung. Itu ya pertama. Jadi yang kedua, kan bilang tafsir. Ini adalah yang kami imani. Sama seperti kalian mengimani surat-suratnya Saul Tarsus. Ya kan? Bahkan Injil itu setara dengan hadits. Karena perkataan-perkataan dari para rasul-rasul. Para murid-murid Yesus. Setara dengan perkataan para sahabat-sahabat Rasulullah. Contohnya apa? Atsor malah, bukan hadits itu. Kalau Yesus yang ngomong baru hadits. Kalau misalnya sahabat yang ngomong baru atsor. War, kan? Udah masuk ke keilmuan makin rata kalian. Makin rata, serius. Lalu sekarang yang dibahas tadi adalah mengenai Hawa ada nggak di Al-Quran? Lah kalian Tritunggal Cabang Melayu dapat kata Hawa dari mana? Gue tanya. Woi, dari mana kalian dapat kata Hawa? Coba. Di Greek itu nggak ada, di Yunani itu nggak ada, di Ibrani itu nggak ada. Dapat dari mana kalian? Motakia Korintus? Iya. Keluarin ke sini ada kata Hawa itu. Keluarin ke sini kalau ada kata Hawa ya. H-E-W-A. Gua tunggu. Jangan sok-sok ngarab kalian itu. Jangan sok ngarab. Ini perkataan literasi kami. Dan kami, Quran kami ini tidak berparasit terhadap punyanya Yahudi. Yang berparasit itu adalah perjanjian baru. Tanpa perjanjian lama, hancur lebur itu perjanjian baru. Serius. Jadi kertas gorengan. Nggak kepake itu di zaman Yunani. Kalau nggak ada perjanjian lama. Gitu loh. Bawa ke sini tuh Hawa-Hawa di perjanjian, di kitab kalian. Bawa kemari. Dapat dari mana kalian nama Hawa itu ya? Bawain ke sini. Nah, itu pertama. Terus Musa merampok Kanaan. Ya, terserah. Musa mau merampok Kanaan. Yehuda mau berzina dengan Tamar. Daud mau memperkosa istri orang Bathsheba. Ribkah mau lahir di umur 3 tahun oleh Ishak. Terserah. Dalam Al-Quran, hal-hal yang aib seperti itu nggak diceritakan. Sekali lagi, kita tidak berparasit terhadap cerita-cerita aib di dalam perjanjian lama. Bebas. Kalian imani aja itu. Karena Yesus, dalam keimanan kalian, itu nasabnya mesti cacat beraib. Baru Yesus bisa ada. Tanpa Yehuda menzinahi menantunya, tanpa Ribka dipadofilia oleh Ishak, tanpa Daud memperkosa istri orang, nggak akan ada itu Yesus. War, selamat datang di kebenaran. Imani itu diimani. Gitu. Meledaklah. Lanjut lagi. Sebelum Abraham ada, aku ada lah. Sekarang berarti Yesus lebih tua dari Abraham. Terah lebih tua dari Yesus. Siapa Terah? Bapaknya Musa. Bapaknya Abraham. Nggak perlu ke Nabi Adam. Nggak perlu ke Nabi Adam, Bang Adi. Ke Terahnya aja dulu. Bapaknya Nabi Musa. Iya. Apa lebih tua? Enggak. Belum Salomo nih kita bawa nih. Amsal 8 ayat 22-23. Sebelum langit dan bumi diciptakan, aku telah ada. War, meledak lagi Yesus. Makin gak spesial. Kalian mau maha awal maha akhir baru diciptain setelah Sebelum Abraham. Ya, nanggung banget. Diciptain baru sebelum Abraham. Ya, turun tahun 1. Ya, oke. Saya jawab dulu Bu Uti ya. Terima kasih. Jadi sebentar Bang David. Bang David, sebentar tahan dulu. Timer sudah disetting. Oke, baik. Silakan Bang David, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Ya. Kalau dibilang tahu dari mana, dari tahu Hawa nggak ada di bahasa Yunani atau segala macam, dan dibilang selevel hadis. Kalau misalnya Quran nggak ada nama Hawa, Quran lebih rendah dari hadis. Quran lebih rendah dari hadis karena nggak ada Ismail. Iya makanya gitu. Nah terusnya kalau dibilang kita sudah tercipta, jangan cengeng lah gitu. Terlapor lagi undang-undang. Udah ngemis dibela, ngemis undang-undang lagi.
Itu lari-lari dia kemana-mana. Ditahan ya. Ya udah, iya kayak begitu. Jadi Quran lebih rendah dari hadis. Udah kayak begitu juga menyembah Allah nggak ada hasil apa-apa. Selama si Muhammad menyembah Allah, bisa apaan? Nggak bisa apa-apa. Jadi nggak ada kuasa apa-apa. Gitu. Meskipun mau dihafalin ayat suci juga setan tahu lah yang suci yang mana. Masa setimur tengah setan nggak tahu yang bego yang mana. Gitu. Ya jadi itu sudah begitu perang. Kita lihat penyembah Allah berperang. Setan Islam yang bantu mana? Katanya setan udah masuk ke Islam. Nggak ada yang bantuin. Akhirnya yang bantu berapa? Burung lebih sakti. Burung ababil bisa bawa barah. Muhammad nggak bisa. Gajah bisa masuk ke Mekah. Kalau si gajah butuh air, gajah lebih sakti. Jadi menyembah Allah hasilnya apa kalau keroyokan? Nah gitu. Jadi di sini kan kita mengenal yang awal dan yang akhir. Gitu. Nah cerita yang awal dan yang akhir bisa nggak tahu? Bisa. Nggak ketulis nama Hawa, nggak ketulis nama Ismail, dan nggak tahu sampai detik ini nggak tahu kambing warna apa, laki apa cowok yang makan. Itu Quran. Jadi maha tahu, maha awal dan yang akhirnya dari mana? Nah itu aja, ya kayak gitu aja. Kita mau debat logika ya, ayo debat logika. Udah, saya cuma 2 menit aja Bu, cukup Bu. Ya, Jadi kalau misalnya jelas kalau Quran nggak bisa nulis, nggak berani nulis Hawa dan nggak berani nunjukin ya Qurannya, ya mungkin diganti hadis aja, Qurannya dibuang gitu. Gampangnya gitu aja. Ya, terima kasih saya ya. Ya, saya ini baca ya karena nggak mau dibukakan. Ini zahir. Maksud dari zahir dan batin adalah secara lahiriah dan secara kejiwaan. Zahir ini merujuk pada kata lahir, yakni segala sesuatu yang berwujud nampak. Nah itu dia ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau dibilang itu adalah yang awal, yang sebelumnya, yang di atasnya. Tadi saya bertanya, seolah-olah nggak didengar oleh Slayer ya. Kalau misalnya paling tinggi di atasnya, kenapa Allah bersumpah kepada timur dan barat? Seharusnya dia bersumpah pada dirinya sendiri karena dialah yang paling tinggi gitu loh. Ya, karena tidak ada yang paling tinggi, dia harus bersumpah kepada dirinya sendiri seperti di dalam kitab kami. Lalu Slayer juga tidak menjawab apa-apa. Mana buktinya bahwa sudah ada Allah sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Karena di dalam Sahih Bukhari 6467 itu di situ dikatakan bahwa sebelum Nabi sebelum dia bertemu dengan Jibril di Gua Hira, dia mengadakan ritual keagamaan. Entah agama yang mana yang sedang dia tekuni gitu loh. Lalu dia mengaku bahwa dia dapat penglihatan seorang Jibril, lalu dia pulang, dia menceritakan, baru dikatakanlah di situ bahwa dia adalah seorang nabi. Barulah ada yang namanya kata Allah gitu loh. Ini sesuai dengan hadis kalian. Lalu kata Slayer tadi dengan gagahnya mengatakan bahwa hadis itu sama dengan Alkitab. Oh, tidak sama ya. Karena Alkitab itu ditulis oleh para murid Yesus langsung. Sedangkan hadis adalah kerabat-kerabat, tetapi bagaimana mungkin kerabat yang 200 tahun masih kau katakan itu sebagai kerabat? Ya, karena sejarah membuktikan hadis itu baru ada 200 tahun setelah Al-Quran gitu ya. Jadi jangan disama-samakan. Oh, tidak sama kita ya. Alkitab itu tidak sama dengan hadis. Alkitab itu dikatakan bahwa barang siapa yang menambahkan atau menguranginya isi dari Injil itu, terkutuklah dia gitu loh. Sedangkan kalau di Al-Quran mengatakan bahwa kitab itu sempurna, tetapi kalian masih ya, ketika kalian kebingungan, kalian lari ke tafsiran gitu loh. Bahkan kalau kalian kebingungan, kalian justru mengandalkan tafsiran itu. Sedangkan tafsiran itu ada 200 tahun setelah Al-Quran itu ada. Bagaimana mungkin kamu mengatakan itu adalah kerabat Nabi gitu loh. Lalu kamu juga mengatakan bahwa, apalagi tadi Injil, apalagi sebentar di dalam Yehezkiel ya.
Kamu tadi mengatakan, oh enggak, ya udah itu aja. Terima kasih. Mau ditambahkan lagi, Sony? Ya, silakan. Oh iya, satu lagi, masih ada. Jadi, ya. Sebentar, masih ada ya. Lalu dikatakan bahwa Yesus mengaku bertemu dengan Abraham gitu kan. Lalu Tuhan mana dengan Abraham, tadi pertanyaan begitu ya. Maaf ya, Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada, itu bahwa Yesus mengkonfirmasikan ya. Kita baca di dalam Yohanes 8 ya, Yohanes 8 tadi ya, kita lihat bahwa Yesus mengatakan dia lebih tua dari Abraham, dia sudah ada sebelum Abraham itu, karena Abraham telah melihat hariku dan dia bersuka cita karena telah melihat hariku. Apa maksudnya? Artinya Abraham pada ribuan tahun sebelumnya itu ya, sebelum tahunnya Abraham telah melihat Yesus dan Yesus mengkonfirmasikan ya, di dalam Yohanes 8 ayat 56, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ini rujukannya ada di dalam Kejadian 18 ya. Kejadian 18 coba kita melihat ya. Betulkah Abraham melihat Yesus gitu kan? Kita baca ini ribuan tahun sebelumnya sudah ditunjukkan oleh Alkitab ya, mengatakan bahwa sebentar ya. Nih, ya, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ya. Ingat ya, ditulis dengan jelas oleh Musa bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Nah, ini dia. Tuhan yang berwujud dalam wujud 3 orang. Allah Tritunggal sudah dinyatakan di dalam kitab Kejadian itu. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah ya. Ya, dan salah satu dari 3 wujud itu adalah Yesus dan dia sudah mengkonfirmasikan. Oleh sebab itu dia mengatakan sebelum Abraham itu jadi. Lalu di dalam 5, Yesus memiliki kemuliaan, dikatakan di situ ya. Sebelum dunia ada ya, dia meminta itu dalam kapasitasnya berdoa sebagai imam. Baik, terima kasih Bu Uti dan Bang David atas pemaparannya. Sebelum dimulai ke pihak muslim, moderator mengingatkan ya, dalam diskusi ini dilarang 3 hal. Yang pertama dilarang menghujat sesembahan, yang kedua dilarang menghujat personal, dan yang ketiga dilarang berbicara politik. Jadi mohon dipatuhi ya. Baik, silakan dari pihak muslim, waktu 8 menit bisa dipergunakan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, saya dulu ya adikku sayang ya. Ini namanya Bu Uti ini terus ngomongnya kok nggak nyambung ya. Yang mau dibuktikan sekali lagi lu dengerin, yang mau dibuktikan ini Yesus adalah yang awal. Nggak usah lu omongin yang lain-lain kagak nyambung. Buktikan saja kalau Yesus yang awal itu dan yang akhir. Saya udah matikan tadi, Yesus itu bukan yang awal dan yang akhir. Buktinya adalah Yesus mati di tiang salib. Berarti udah berakhir sudah. Kedua, tidak ada satupun ayat di Bible Yesus mengatakan, aku inilah Yesus yang paling awal menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia. Tidak ada. Kalau ada lu baptis gua. Gitu loh. Lu sekarang buktikan ya Yesus itu yang awal dan yang akhir itu gitu loh. Jadi saya titip pertanyaan saja deh, biar nggak muter ini urusan ini. Nanti Mas Wayer jelaskan tadi itu blundernya Bu Uti itu. Nih, dengerin pertanyaan pertama ya. Ini sorry, nanti takut sinyalnya hilang, jangan marah ya. Hujan besar sekali. Pertanyaan pertama. Nih, catat baik-baik ya. Pertanyaan pertama. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Yesus. B. Allah Bapa, C. Roh Kudus, semuanya benar. Catat itu ya. Pertanyaan kedua, bantu moderator dicatat. Apakah semua ayat Bible itu, apakah semua ayat di Bible itu adalah firman yang berasal dari mulut Yesus? Kalau Yesus yang awal dan yang akhir, saya tanya kepada Anda, apakah semua ayat di Bible itu firman yang berasal dari mulut Yesus? A. Berasal dari Yesus. B. Tidak semua. Ketiga, siapakah yang mempermuliakan Yesus? Ada ayatnya tadi dibacakan Bu Uti. Siapakah yang mempermuliakan Yesus? A. Paulus. B. Bapak. C. Dirinya sendiri. Terakhir,
Ibu tadi ngomong Tritunggal. Pertanyaan sekarang, siapakah yang paling awal di antara Tritunggal ini? Catat baik-baik ini, dijawab nanti. Jangan sampai enggak. Supaya Yesus terbukti benar-benar yang awal dan yang akhir ya. Siapakah yang paling awal dan paling akhir di antara Tritunggal ini? A. Yesus. B. Bapa. Roh Kudus. Semuanya benar. Harus pilih satu. Kalau Anda pilih tiga-tiganya, artinya Yesus ada tandingannya. Sekian dari saya berikan waktu kepada adik saya. Gue malas dialog kayak gini. Monggo, Slayer. Ajar. Ya, silakan Agis Layar. Udah habis ini. Ya, sip, udah habis ini serius loh. Kan terbukti kan, mereka tuh hawanya nyolong dari hadis kita mereka ini. Gitu. Karena nama Hawa ini terteranya di hadis kita, dicolong lah oleh Tritunggal Cabang Melayu, ditaruh di biblos mereka. Yang kayak gini-gini kan memalukan gitu. Maling kok teriak maling. Ini tuh kita penyidik di sini. Kita penyidik. Kalian banyak nyaplok-nyaplokin. Layar, bukan maling loh. Jangan tadi kan udah dikasih tahu ya, jangan dipotong lagi. Enggak ada yang maling di sini, enggak ada yang maling. Biarin nggak apa-apa Bu. Nggak ada yang maling di Biarin sini. aja. Jangan panas, belum apa-apa. Udah kelojokan Ya udah, kamu biarin ya. Jangan dipotong dulu. Ya. Buti yang panas berarti. Jangan maling, Buti. Ya enggak lah, udah bisa kamu bilang maling, teriak maling. Siapa yang maling? Awal dari mana? Nggak apa-apa, Awal Bu. dari mana? Biarin aja Bu. Bu, Ya, nggak apa-apa, lanjut, biarin lanjut, aja. Bentar, Buti, ditahan Kalau dulu ya, saya ditahan. Jangan kalap makanya jangan kalap. Makanya balikin semua yang milik kami. Semua terminologi muslim balikin. Kalian tuh punya apostolos untuk utusan gitu. Kalian punya hierarchus untuk imam. Kalian punya sunat tuh apistos lah yang kayak gitu-gitu untuk khitan gitu. Jangan ambil terminologi muslim lah. Malu nanti kalau misalnya gua tembak-tembakin satu-satu itu. Oke ya, kita lanjut lagi sekarang. Belum share screen ya gue ya. Ini gua share screen abis loh. Buti lihat sini. Lihat screen Buti, lihat screen. Lu bilang hadis kami 200. Biblos kalian kapan tuh? Nih, biblos kalian kapan? Nih. Nah, nggak ada suaranya. Cek. Ya. Ada. Lanjut aja, cuekin aja. Ya, saya. Normal. Ya. Nih, makan nih. Nih, ditelan nih. Nih. Paling tua, P52. Nah, ini di bawah mimpi nih. 350 tahun setelah manusia Yesus ditarik ke langit. War, selamat datang di kebenaran. Mau macem-macem? Iya, mau macem-macem main data sama Penatua Trin Slayer dengan kaum muslim yang lainnya, sama abang gua Bang Handi. Hah? Mau macem-macem? 350 tahun mau dibanggain apanya ini? Ini lihat abad keempat. Itu Abad keempat apa? ini. Ini P52, the earliest manuscript of New Testament nih. The earliest manuscript of New Testament text is Ya udah Bu, biarin dulu Bu. Buti kasih dulu. Beautiful ini enak banget. Enak gak sih? Nah, apalagi tadi ininya apa namanya? Takia-takianya. Terus Yesus ketemu Abraham lah, iya, gua iyain Buti. Tapi tetap Yesus ini baru ada ketemu Abraham ketika Terah sudah lahir, baru Yesus ada gitu. Terah sampai ke atas itu lebih tua daripada Yesus. Yang kayak gini mau disebut maha awal, ini maha nanggung namanya. Ini maha kentang namanya ini. Bukan maha awal, gitu loh. Kayak gitu caranya. Kalau misalnya kita Alkitabiah, ketemu semua jawaban gitu loh ya. Putih dan my brother David Israeli, enak banget ya. Ketahuan nyolong dari hadis, terus disangka punya orisinal kalian sendiri itu hawanya. Menyedihkan. Oh ya, timur dan barat itu ada di Al-Baqarah 115. Bentar ya. Suaranya hilang. Ya, sekarang kita ke Al-Baqarah. Itu Bote, itu bukan gua. Nih, perhatiin di sini nih. Di sini jelas kok. Nah, ini nih. Kenapa bersumpah untuk timur dan barat? Karena milik Allah lah timur dan barat. Jadi bersumpah kepada diri sendiri. War, meledak lagi. Makanya kalau misalnya mengimani menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, digunakan semua ayat-ayat dan Sunnah yang ada. Jangan pecok-pecok, dipotek-potek dikit-dikit. Nanti ketahuan sama Muslim, kena tilang. Gitu loh Penatua Utiwatimena. Salam sayang dari Penatua Triun Slayer. Oke, lanjut lagi ya. Enggak Pak, saya nyaut.
Saya Diam dulu. Bentar, ya. bentar, sabar. Masih ada waktu gua. Bentar, Jangan tahan di- waktu. Saya masih ada Jangan waktu. ada waktu. Pihak Kristen tahan dulu ya, pihak Kristen tahan dulu ya. Aduh, masih sisa 2 Bentar. menit. Timer tolong dimunculin lagi. Sudah, Aki Selayar? Share-nya? Sudah. Jadi Timer tolong dimunculin lagi. tolong pertanyaan saya nanti dijawab ya moderator, ingatkan ya, kalau nggak di-cut. Oke, Masih ada masih tuh. Ya, pertanyaan saya tadi itu ada 4 gitu ya. Awas ya. Siapa yang menciptakan alam semesta dan manusia? Yesus atau bukan? Kedua, Ya. apakah Nanti semua moderator ayat di mau Bible itu berasal dari mulut Yesus? Siapakah Sini. yang mempermuliakan Yesus? Kedua, kalau Tritunggal itu, di antara Tritunggal ini siapa yang paling awal? Ingat itu, dijawab ya. Kalau nggak dijawab berarti Anda nggak bisa membuktikan kalau Yesus adalah awal dan yang akhir. Soalnya Yesus mati di tiang salib tuh. Oke, Keluar baik. dari Oke, Ini baik. mau bikin Baik, buat makasih. Arabika ini. Bentar. Menggunakan kata Allah. Tuh, Aduh, masih ada saya. sebelum 3 sisa. Stop. Oke. Bentar, tahan dulu, tahan. Ya. David, tahan dulu. Tolong moderatornya diingatkan Iya, pertanyaan iya. saya. Oke. Waktu di reset kembali ke 8 menit. Ya, silakan pihak Kristen, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Dan ada Bu, 4, saya dulu ya, Bu ya. ada 4 pertanyaan Iya, tadi iya. ya yang ditanyakan dari pihak 300. Muslim. Untuk nanti Iya. mohon bisa Yang ditanggapi mencipta ya. itu Yesus karena Ya, ya, silakan. yang mencipta itu Yesus karena Yesus segala sesuatu tercipta oleh firman. Dan kenapa bisa bertiga Allah? Manusia, tubuh dan roh, tubuh jiwa roh itu gabung. Dan kalau manusia punya ilmu bisa copot roh, kalau Tuhan pasti jauh lebih bisa. Itu. Jadi nggak usah heran. Jadi kalau misalnya yang nggak bisa, yang lu sembah nggak bisa, ya udah, lu pilih yang nggak bisa, yang nggak mampu. Nah, gitu aja. Nah, terusnya kalau mengenai kumpulan, kenapa bisa 350? Karena dikumpulkan oleh murid-murid yang terpecah sampai ke Asia Kecil. Makanya ada sejarah Yesus di India. Gitu. Dan kalau misalnya jelas di situ di Alkitab udah tertulis Asia Kecil. Paulus yang menyuruh. Udah begitu. Kalau misalnya di Quran tetap nggak mau dikasih nama Hawa dan dibilang nyolong dari hadis. Kalau masih bisa kecolong hadisnya, jadi Allah tidak menjaga. Apalagi lawan kambing. Di Mekah aja kecolong. Jadi jangan bilang Allah yang hebat, kita yang lebih hebat. Itu satunya. Jadi cerita awal dan yang akhir itu udah basi lah. Kalau yang awal dan yang akhir udah pasti tahu bahasa kenapa bisa begini banyak jalan ceritanya. Kedua, Hawa pasti tertulis. Ketiga, sudah pasti Ismail tertulis dan bukan klaim semata Muhammad turunan Ismail. Karena Muhammad sendiri nggak pernah ngomong. Dan nggak Muhammad pengumpul Quran pun, pengumpul tafsir nggak pernah menulis bilang Quran itu adalah mujizat Muhammad. Muhammad pun nggak akuin. Jadi itu semua klaim bohong. Begitu. Jadi semua itu tipuan-tipuan mengenai pembodohan ya gitu ya. Jadi yang kasihan kan orang-orang Indonesia sendiri ya. Jadi kita di sini menyelamatkan tanda kafir yang kita tidak mau yang halal pemerkosaan TKW dengan ajarannya. Karena sebelum ada Islam atau dan al-SWT di Mekah, kasih saya satu ayat yang halal untuk memperkosa babu. Satu. Yang kedua, halal mengawini anak kecil. Yang kedua, nah itu, ya begitu aja. Jadi kalau misalnya Anda kan kalian suka membawa Ribka, Yakub dan Ribka mengawini 3 tahun. Oke, sebelum ada Islam, agama apa yang di Ribka itu yang kawinin anak kecil sekeliling Timur Tengah? Kan Muhammad kan menjelajah Timur Tengah, masa nggak ada data yang menulis? Gampang kan? Gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung ke depan Muhammad orang. Ya udah, oke Bu, gitu aja. Ya, Slayer, aku mengingatkan dirimu, tolong jawablah pertanyaanku dengan gamblang, dengan berani, dengan gagah perkasa. Di mana Tuhanmu sebelum Nabi menyatakan bahwa dia adalah Rasulnya? Ya, adakah catatan empiris, bukti empiris, catatan sejarah bahwa Allah sudah ada sebelum dunia ada? Kalau Allah mengklaim bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, tetapi maaf, sudah dibuat hak paten Musa. Musa lah yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Elohim, ya. Jadi kamu tidak bisa menjawab pertanyaan yang sangat-sangat krusial. Kamu lari ke sini, ya, dengan mengatakan bahwa
350 tahun setelah manusia itu ditarik abad keempat itu apa itu? Kamu bicara tentang apa? Aku tidak mengerti. Yesus ketemu Abraham ketika teras sudah ada. Maaf, itu dikatakan bahwa Yesuslah yang menemui Abraham dan di situ di ayat pertama jelas dikatakan Tuhan yang menemuinya. Wujudnya adalah dalam wujud 3 orang ya. 3 orang itu adalah Tuhan ya. Jelas di situ dikatakan. Lalu kamu mengatakan kalau gitu Terahlah yang lebih tua. Maaf ya, kalau Tuhan yang lebih kalau kamu mengatakan Terah lebih tua, Tuhan yang lebih tua. Di situ jelas dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebelum bumi ini ada, Dia sudah ada. Ya, lalu kamu tidak bisa menunjukkan kepada saya bahwa Allah lah yang paling di atas segalanya. Karena kamu mengatakan Dia bersumpah kepada miliknya. Oh maaf, Alkitab di kami mengatakan bahwa di Kejadian 21 ayat 21, Allah itu harus bersumpah kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena dirinya sendiri itulah yang paling tinggi. Tidak ada tandingannya. Ketika Dia bersumpah ya, seperti di dalam Al-Balad 1, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi Bapa dan anaknya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi Allah bersumpah lebih rendah lagi ini kepada kota Mekah, lalu bersumpah lagi kepada ayah dan ibunya Muhammad. Jadi itu artinya tidak ada yang lebih tinggi ya. Artinya Allah tidak lebih tinggi karena Dia bersumpah. Ada yang jauh lebih rendah daripada dirinya. Ketika orang bersumpah, dia harus bersumpah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang paling tinggi gitu ya. Di atas segalanya, aku bersumpah atas nama Tuhanku, karena Tuhan paling tinggi atas segalanya. Dan kamu tidak bisa membuktikan hal itu gitu ya, karena Tuhanmu tidak bersumpah atas dirinya sendiri. Di dalam Kejadian 22 ayat 16, aku bersumpah atas diriku demi diriku sendiri, kata Elohim. Lalu pertanyaan dari Pak Handi, siapakah yang menciptakan alam semesta? Di dalam Yohanes 1, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan dijadikan oleh Dia. Nih ayatnya ada ya. Dia siapa? Dia yang adalah firman itu yang telah datang menjadi manusia. Jelas dikatakan di situ. Pengkonfirmasiannya banyak ya. Dikatakan di situ ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia atau Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, terang itu telah bercahaya dan firman itu ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, bagaimana Dia menciptakan manusia? Karena di dalam Kejadian dikatakan berfirmanlah Allah. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah matahari, lalu matahari itu pun jadi gitu ya. Karena Dia adalah firman itu ya. Lalu pertanyaannya, apakah semua ayat berasal dari mulut Yesus? Maaf, ini pertanyaan yang sangat-sangat bodoh ya. Yesus menyatakan, Yesus mengajarkan, Yesus memberitakan kabar baik, dan kabar baik itu ditulis oleh murid-muridnya. Yesus tidak menerima buku gedebuk dari langit ketika kalian di dalam kitab kalian menyatakan bahwa Yesus diberikan, Isa diberikan kitab Injil. Seperti itu. Yesus mengajarkan kabar baik lalu ditulis oleh murid-muridnya. Kabar baik itu ditulis oleh muridnya. Siapakah yang mempermuliakan Yesus? Di dalam Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku padamu. Itu Dia berkata dalam kapasitasnya yang sebagai manusia, dan Dia sedang mendoakan murid-muridnya. Tetapi Dia jelas menyatakan bahwa kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Yesus mengaku bahwa Dia memiliki kemuliaan dalam hadirat, dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada ya. Lalu siapa yang paling awal dan paling akhir dan Tritunggal ini? Tidak ada yang paling awal, tidak ada yang paling akhir, karena kitab Kejadian dengan jelas mengatakan gini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menaungi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang ya. Tiga-tiganya tidak ada satu. Oke? Baik, terima kasih Putih. Slayer, jawab pertanyaan saya. Jangan lari-lari. Saya udah jawab. Saya gantian. jawab. Kamu Sabar Bandi. Oke, baik, silakan pihak Muslim, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Apa dong? Iya, Slayer dulu deh, baru gue nggak enak dulu. Gue terakhir supaya diingat. Om Slayer dulu deh. Slayer.
Oke. Slayernya udah pingsan, Sama Slayer ya. pingsan dia. Kelenger ya. Kelenger dia. Enggak lah, kok kelenger orang 350 tahun itu apa coba? Menghinakan sekali. Biblosnya baru ada abad keempat. Halo Slayer, jawab Slayer. Iya, diam dulu berarti. Sabar. Habis ini, Tahan. habis ini TikTok aja deh, habis ini TikTok aja. Tahan. Nanti apa, Bu ntar ya, Bu tar dulu. Ini dia minta hukum pedofilia katanya. Hukum pedofilia diperbolehkan. Oke, ini gua kasih. Lu jangan terguncang. Perhitungan cabang Melayu nggak tahu yang kayak begini. Ini ada di Yevamot 57b ayat 3, lihat ya. Perhatiin, ini adalah keimanannya, agamanya Yesus, Yahudi. Perhatiin. A girl 3 years old to 1 day old can be betrothed via sexual intercourse. Nggak ngerti bahasa Inggris, gua artiin. Seorang gadis 3 tahun lebih 1 hari bisa ditunangkan dengan cara Waduh. entiau, keluar, meledak lu. 3 tahun udah bisa dientiau di Yahudi itu. Itulah kenapa Maria umur 12 tahun dipakai Yosef di umur 90 dan Ribka umur 3 tahun dipakai Ishak di umur 3 tahun. Rika lu mau 3 tahun ngawur. Iya, Bu Uti. Enak banget tuh, beautiful. Ini nih pedofilia. Ini nih. Makanya gue bilang juga pedofilia, pemerkosaan itu sangat biasa. Yesus tuh kalau nggak dipakai kayak begitu nggak akan lahir tuh Tuhan, nggak akan beranak Tuhan tuh. Monogenes chaos di Yohanes 1 ayat 14 tuh nggak akan ada. Sekarang apa? Pemerkosaan nih, gue kasih. Ini yang pedofilia ya. Nih, gue kasih lagi. Nih, ini Mishnah Kiddushin ayat Mishnah Kiddushin bab 1 ayat 1. Perhatiin. A woman is acquired by becomes betrothed to a man to be his wife in 3 ways. Seorang wanita bisa didapatkan dengan cara ditunangkan kepada pria menjadi istrinya dalam 3 cara. Pertama, melalui uang. Kedua, melalui dokumen. Lihat, perhatiin ketiganya. Ketiga, melalui sexual intercourse. Jadi bisa didapatkan 3 cara. Pertama dengan dokumen, kedua dengan uang, yang ketiga dengan ngentiau saja. War, meledak lagi lu. Inilah kenapa ketika ada budak langsung dipakai auto istri di dalam keimanannya Yesus. Selamat datang di kebenaran. Kalau di Islam nggak bisa gitu. Mesti ada walinya, baru udah dijawab. Bentar Bang Andi, terus tadi si Boti itu nanya soal apa ya? Soal... Aduh, enak banget ini, enak banget. Sekarang kita bahas mengenai... Ini pelajaran kelas 3 SD. Kambing makan Quran, coba. Woi, kambing makan Quran itu Qurannya tuh bukan wahyu. Al-Qiyamah ayat 16 sampai 17, lu pahami di sini. Ini loh Al-Quran itu. Nih, Al-Qiyamah 15 sampai 18 nih. Perhatiin lu di sini. Ini Al-Quran. Al-Quran itu yang ini. Ini Al-Quran. Penjara itu oleh pengadilan negeri Tangerang karena perlakuannya menghina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Yang di dada kami dan yang dibacakan itu Al-Quran. Kalau yang ditulis itu kertas, itu kitab Al-Quran. Jadi jangan disama-samain biblosnya kalian yang berbentuk buku, yang ditulis orang-orang, saksi-saksi yang nggak tahu tuh akredibilitasnya kayak gimana, disamakan dengan Al-Quran kami. Gitu loh. Karena P52 itu segede kartu kredit, bre. Nih, P52 nih. Mana tadi P52? P52. Nah, ini nih. Ini P52 ini segede ini, kartu bisnis. Tuh, ini dimakan apa ini? Dimakan apa? Dimakan babi, sampai segede gini. Nah, sekarang yang terakhir mengenai Buti Al-Baqarah 115, milik Allah timur dan barat. Allah bersumpah kepada dirinya. Kotanya ini lebih baik daripada Amos 8 ayat 7. Paham ini Amos 8 ayat 7. Ini nih Amos 8 ayat 7. Amos 8 7. Lihat. Tuhan telah bersumpah demi keangkuhan Yakub. Yakub ngomong soal apa? Mungkin kelaminnya, mungkin istrinya yang ada 4, mungkin anak-anaknya itu lebih hina daripada kota Mekah. Selamat datang di kebenaran. Silakan Bang Handi dihabisi, kuliti mereka, tambahi. Baik, terima kasih. Tampilkan semua tampilkan timer gitu ya. Tadi ada yang menjawab itu bahwa Yesus yang menciptakan alam semesta. Waduh, ini orang nekat ini. Sekarang sudah kita jawab semua ya.
Tak jelas dalam Al-Quran kok itu dimakan kambing lah segala. Al-Quran itu nggak berdasarkan tulisan bro, hafalan gitu ya. Terus kedua Al-Hadid udah jelas tadi itu yang menjelaskan semua itu. Masa diulang-ulang sih? Nah ini pertanyaan saya kok Anda nggak jawab. Setiap ayat yang lu bawa habis semua udah itu. Kalau Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia, lu harus jawab ini dan lu harus akui. Gedein suara lu. Siapa temannya Bu Uci ini bahwa Yesus pula lah yang menciptakan ibu kandungnya. Lu harus jawab ini. Ayo, kalau lu nggak jawab berarti lu selesai gitu ya. Lu harus jawab bahwa benar-benar bahwa Yesuslah yang menciptakan ibu kandungnya. Atau saya bikin pertanyaan. Apakah Yesus yang menciptakan ibu kandungnya? A, iya. B, ragu. Selanjutnya. Di mana Bapak berada? Di mana Allah Bapa berada waktu Yesus yang menciptakan alam semesta? A. Minggir dulu ngungsi gitu. B. Tidak tahu. Lu jawab ini. Karena Yesus yang menciptakan alam semesta. Pertanyaan sekarang. Di mana Allah Bapa waktu alam semesta diciptakan? Lu jawab itu. Kalau enggak berarti selesai. Terus ketiga. Nih. Anda mengatakan tadi. Yesus itu yang awal dan yang akhir. Lu nggak jawab tadi. Apakah di perjanjian yang lama itu adalah firman dari Yesus? Saya ulang ya. Lu harus komitmen nih bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Artinya Yesus harus berfirman yang ada di PL. Lu jawab. Apakah Yesus yang berfirman di perjanjian yang lama? Kalau lu jawab iya, lu ditabok Yahudi. Kalau lu jawab tidak, selesai. Harus jawab ini. Ini tadi mengenai Tritunggal. Ibu Uti mengatakan ketiganya. Artinya ada 3 yang awal. Lu harus jawab satu. Di antara Tritunggal ini siapakah yang paling awal? A. Allah Bapa. B. Yesus. C. Roh Kudus. Kalau lu mengatakan 3-tiganya adalah yang awal, berarti bukan Yesus doang yang awal. Lu mulai gue masukin Melkisedek. Habis lu ya. Terus kemudian yang teman-teman Kristen ini kalau dialog tuh nggak nyambung gitu loh. Ini yang kita mau buktikan Yesus itu yang awal dan yang akhir gitu loh. Bukan yang lain-lain gitu. Seperti hal-hal yang berhubungan dengan seksual dan segala macam. Lu mau gue kulitin Nabi Lot? Si Lot di ayat lu. Ya, memakai kedua anaknya terus hamil gitu. Lu mau penyimpangan seksual di Sodom Gomora? Yang sekarang ada sodomi gitu. Lu mau? Lu mau gue baca nih Hezkel 23 ayat 1. Susunya di jama-jama, lu mau? Ini bukan topik bro. Sekarang Ibu Uti juga harus jawab ini. Apakah ada nama Yesus? Kalau lu sambung tadi di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Artinya proses penciptaan alam semesta itu ada di Kejadian 1 ayat 1. Lu jawab ini Ibu Uti. Apakah ada nama Yesus di Kejadian 1 ayat 1? A ada, B tidak ada. Kalau lu jawab tidak ada, selesai. Kalau lu jawab ada, lu harus buktikan ayatnya, tapi sampai detik ini tidak ada nama Yesus di situ. Artinya, semua yang lu omongin ini asumsi. Ya, terakhir bahwa kita sebagai muslim itu tahu Yesus itu ada Bu Muhammad di. Lu jawab pertanyaan gua. Ya, gue jawab pertanyaan lu. Yang Muhammad diingatkan, oh ya saya mengingat ayat ini gitu loh. Tuhan Allah mengingatkan ya ayat ini. Dan gitu. ingatlah gitu ya. Dan ingatlah. Iya, kayaknya ingatlah itu ada ayatnya. Saya lupa nggak tahu ayat di mana. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini saya ingin jawab pertanyaan. Yang mengklaim bahwa dialah melakukan Musa ya, dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu kan. Dialah yang melakukan. Bukan Bu. Ini klaim Muhammad, klaim Muhammad ya. Klaim Muhammad yang mengakui. Ya, langsung aja. Oke. Nih, jadi kalau mengenai penciptaan, Yesus mencipta karena di Kejadian 1 ayat 27 ini Islam masih jadi belum ada, Muhammad masih jadi sampah kali ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi siapa yang menciptakan itu? Yesus apa Allah? Diam. Diam dulu. Di Yeremia tertulis, seorang anak telah lahir. Itu dan namanya saya itu. Nah itu ntar itu ada ayatnya Allah itu. Tenang aja, sabar Slim. Nah terusnya udah mengenai ayat yang mengenai pengkawinan 3. Nah sekarang saya bertanya, waktu itu Yahudi bejatnya. Yesus datang menyelamatkan Yahudi, betul. Akhirnya keluar hukum HAM perlindungan wanita.
dari bangsa penyembah Yesus. Keluarga penyembah Yesus. Dan perlindungan anak. Ini kita ngomong logika sejarah abad ini. Jadi yang cerita yang awal dan yang akhir dulu, bahasa di dunia ini bisa menjadi banyak gimana sejarahnya. Allah mesti tahu, karena Allah itu maha tahu. Satu, Qurannya asli dari bahasa Arab. Keluarin bahasa Arabnya. Hawa, itu yang saya tanya mengenai awal dan yang akhir. Kita cerita ke awal yang dulu mengenai Adam dan Hawa. Baru kita bisa nurutin ke bawahnya. Kalau Hawanya aja nggak tahu, ngapain kita ngomongin Muhammad? Muhammad nggak bisa cerita Quran deh. Itu Qurannya dulu keluarin. Jadi kalau nggak tahu Hawa, buat apa kita ngomongin? Gitu. Ini jadi jelas-jelas yang kita tahu kan katanya bahasa asli. Masa bahasa asli Allah penciptanya langit dan bumi? Terus dapat cerita lagi, aku melihat matahari terbenam di dalam lumpur. Itu pun dari ceritanya si Zulkarnain. Firman Tuhan dari cerita orang. Itu. Dan pencipta langit dan bumi. Nggak tahu di mana letak lumpur, letak matahari, letak bumi. Nah itu. Mau alasannya apapun silakan. Makanya jangan pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa kayak tadi apa yang mengenai lahir itu pakai bahasa Arab begini. Kalau udah tahu artinya terjemahin ke bahasa Indonesia. Di sini yang bisa bahasa Arab siapa? Orang Arab aja nggak berani buka debat. Gitu. Kristen di Arab kan banyak. Ada bahasa dan juga kenapa bahasa Arab di Indonesia nggak kursus bahasa Arab lebih kurang daripada bahasa yang lain? Katanya suruh pakai bahasa asli. Iya ini jelas. Karena kan membawa bahasa asli kan. Dan mengenai bahwa yang awal dan yang akhir kan. Nah gitu, kenapa bahasa Arabnya kurang di Indonesia? Kenapa bahasa lainnya diutamain? Nah jadi cari dulu Hawa itu mengenai Quran. Jadi di Quran. Jadi kita juga mau tahu Quran itu benar apa enggak? Gitu. Jadi kalau nggak tahu Hawa ya udah Quran itu nggak usah dipakai. Itu logika. Ya udah itu ya, aja Bu. Saya dong kelamaan ya. Ya, jadi ini Slayer ya, saya mau kasih tahu ya, Slayer dan Handi hanya mencecar kami mengejar-ngejar pertanyaan, banyak pertanyaan dengan maksud supaya saya sendiri lupa akan pertanyaan saya kepada dirimu. Ya, pertanyaan saya sama sekali tidak disentuh, sama sekali tidak dijawab. Di mana Allah sebelum Nabi Muhammad menyatakan dirinya seorang Rasul ya. Tidak ada sama sekali yang bisa kalian buktikan kepada saya. Lalu yang kedua, Allah bersumpah kepada yang lebih bawahnya itu tidak bermakna bahwa dialah yang paling atas ya, karena dia tidak punya yang di atasnya itu justru yang di bawahnya. Jadi kamu tidak bisa membuktikan ya ayat yang namanya zahir itu adalah yang di atasnya yang paling atas, karena kamu tidak bisa membuktikan ketika Allah mengatakan bahwa dia bersumpah demi Mekah dan dia bersumpah bahkan kepada orang tua Muhammad ya. Lalu kamu juga mengatakan bahwa di situ apalagi tadi dia, lalu dia ya pertanyaan dari Handi mengatakan Yesus adalah yang awal dan yang akhir tapi mati di tiang salib. Oh maaf ya, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak dengar berita. Yesus dia mati dalam kapasitas atau dalam ritual penebusan dosa. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, tak seorang pun mengambil nyawaku ya. Aku memberikan nyawaku untuk memberikannya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi ketika dia mati di kayu salib itu adalah kehendaknya sendiri karena dia ingin menebus dosa, mematikan kutuk kuasa dosa dan dia turun ke dalam kerajaan maut, mengambil kunci kerajaan maut itu, oke? Lalu dia bangkit lagi, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mudeng, pura-pura on gitu ya Handi. Dia bangkit lagi, lalu dia datang dia menghampiri murid-muridnya. Dan dia ada di bumi ini setelah bangkit itu selama 40 hari. Lalu dia mengumpulkan orang-orang di sekitarnya, sekitar 50 pasang mata, melihat dia terangkat ke sorga. Jadi kamu tuh pura-pura on dan menyelewengkan ayat gitu loh. Pura-pura nggak ngerti. Sorry ya, Tuhan kami dia mati dalam ritual penebusan dosa. Tetapi tak seorang pun bisa mencabut nyawa Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Itu Yesus mengatakan seperti itu ya. Jadi kamu nggak salah ya ketika kamu mengatakan Yesus mati di tiang salib. Ya, lalu dikatakan, akulah Yesus menciptakan alam semesta ya. Ada pernyataan banyak sekali di dalam kitab kami bahwa Yesuslah pencipta alam semesta itu. Di dalam Kolose 1 kamu jelas mengatakan, saya bacakan di sini bahwa dialah pangkal segalanya karena segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam dirinya gitu ya.
Lalu di situ dikatakan lagi, siapakah yang mempermuliakan Yesus? Lalu apa lagi? Ya, saya sudah menjawab semua pertanyaan kamu, ya. Saya sudah menjawab semua pertanyaan kamu. Lalu Slayer mengatakan 350 setelah manusia Yesus ditarik abad keempat. Itu ngawur ya. Itu scripture dari mana? Saya nggak ngerti apa maksud kamu ya. Kengawuranmu itu tidak masuk akal buat saya ya. Yesus ketemu Abraham ketika, ya itu juga sudah. Lalu saya jawab semua ya. Giliran saya tunggu sampai 5 menit. Nggak bisa jawab, kamu bubar ya. Bubar aja, nggak usah jadi debater. Memalukan ya. Lalu dikatakan juga di situ ya, Amos 8, maaf ya, kalau kamu bahasa konteksnya itu adalah dia bersumpah atas dirinya sendiri ya. Elohim bersumpah atas dirinya sendiri ya. Lalu apa lagi? Apakah Yesus yang menciptakan ibu kandungnya? Oh, tentu saja ya, karena dikatakan dalam Alkitab segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Oke? Nah, ya, jadi sekali lagi pertanyaan saya. Kejadian 24, Ribka. Ya, Ribka ya. Ribka, bagaimana bisa kamu mengatakan Ribka umur 3 tahun untuk menyamakan kamu punya ayat-ayat yang mana tadi yang boleh menikahi anak 3 tahun, boleh gitu-gituan. Itu ayat bukan ayat kami ya. Ayat kami jelas menyatakan anak yang akil balik itu ada dalam pengawasan orang tuanya. Ya, itu bukan ayat kami, jangan bawa-bawa ayat orang kami. Ya, dan Ribka itu dia adalah seorang gadis. Bagaimana mungkin anak 3 tahun dia menimba air di sumur? Oke? Ceritanya di dalam Kejadian 24. Saya akan bacakan. Kamu ngawur. Oke? Oke. Baik, terima kasih teman-teman pihak Kristen. Pertanyaan Bu Uti tadi kurang jelas menurut Bang Handi, bisa diulang apa tadi? Ya, pertanyaannya cuma satu aja. Di mana kan katanya adalah Allah yang awal dan yang akhir. Di mana dia pada awalnya, di mana dia akan kemana dia di akhirnya. Jelas Alkitab menyatakan yang akhir yang akan datang di awan-awan itu adalah Isa, nggak ada yang lain. Ya, di akhir zaman itu. Baik, terima kasih teman-teman pihak Kristen. Baik, silakan, waktu 8 menit berjalan ketika teman-teman pihak Islam berbicara. Saya dikit aja, saya TikTok, saya pakai. Sudah ya, udah kelamaan kayaknya ya. Bentar Bu Uti, saya TikTok bentar ya. Saya dulu salah ya, Ya, saya nggak mau TikTok, saya nggak mau TikTok. Saya kalah, kalian banyak omong. Enggak, gini. Kayak gini aja. Sebentar Bu Uti. Ibu Uti tadi udah mengatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan ibu kandungnya. Betul apa tidak, Bu? Ya iyalah. Oke, sip. Artinya Yesus yang menciptakan ibu kandungnya. Baik. Terus jawab kemudian dulu pertanyaan saya. Stop pertanyaan saya. Kamu jawab dulu. Saya akan menjawab kamu kalau kamu jawab saya. Kamu dan Slayer. ini waktu saya. Nggak ada cerita. Kalian jawab dulu. Enak aja. Ini waktu saya. Tapi nggak mau ditanya. Ini waktu saya, Bu. Waktu saya kasih ke Ibu Uti nanti konfirmasi aja. Ini namanya sistem menyidik, Bu, gitu loh. Terus kemudian, ya, silakan. Tadi Ibu Uti mengatakan bahwa ya Yesus mati di tiang salib atas kehendaknya sendiri. Saya tanya ke Ibu Uti, apakah Yesus mati bunuh diri, Bu? Atas kehendaknya loh. Apakah Yesus tidak bunuh diri? Oh, nanti aja saya jawab. Ya, nanti saya jawab. Sendiri. Nanti saya jawab. Atas kehendaknya. Siapa yang Ya udah slim ganti ya. Udah satu aja gitu udah. Sebentar, tahan. Saya pakai biar Ibu Uti. Iya, udah diam dulu. Gitu. Entar ini waktu saya ini, woi. Kamu diam waktu. Sabar ya. Di pause dulu. Kok yang motong tuh temen lu, Ege? Iya. Sekarang ini tadi Ibu Uti mengatakan bahwa Yesus itu mati atas kehendaknya sendiri. Apa betul, Ibu? Yesus berkehendak sendiri atas kematiannya? Betul apa ya? Jawab aja, Bu. Udah, ini aja, ngoceh aja. Nanti saya jawab kamu. Enggak, betul apa tidak, Bu? Yesus berkehendak sendiri atas kematiannya. Betul apa tidak? Emang kamu nggak dengar tadi saya ngomong apa? Masa nanya lagi? Di mana? Tinggal jawab aja, Bu. Ya. Tadi saya udah ngomong, jangan nanya lagi. Kalau orang bertanya-tanya sudah dikasih tahu, itu artinya kamu perlu minum vitamin otak. Oke, saya simpulkan. Artinya Yesus tadi mati atas kehendaknya sendiri. Artinya Yesus bunuh diri. Stop ngomongin saya. Jawab dulu. Sekarang orang loh, kalian nggak bisa jawab. Aduh, kok diganggu sih? Jangan diganggu dong. Kecuali saya minta, ini hak saya loh. Terakhir saya biar Slayer itu di Kejadian 1 ayat 1 terbukti sudah bahwa di situ nggak ada nama Yesus. Kalau ada nama Yesus yang menciptakan alam semesta, mulai Kejadian 1 sampai terakhir itu baptis 2, ternyata tidak ada nama Yesus di situ. Itu terakhir bahwa di Trinitas itu di Ibu Uti tidak bisa menjawab yang manakah yang awal dan yang akhir, Allah Bapa, Yesus atau Roh Kudus.
Kalau tiga-tiganya yang awal artinya ada tiga yang awal, bukan Yesus saja. Kalau Yesus saja yang awal, Bapa kemana sama Roh Kudus? Gitu loh. Kalau Allah Bapa yang awal, Yesus kemana sama Roh Kudus? Kalau Roh Kudus yang awal, Yesus sama Bapa kemana? Kalau tiga-tiganya blunder. Itu dari saya, artinya ini sudah sangat-sangat memalukan kalau Yesus yang menciptakan ibu kandungnya. Ini ajaran tidak masuk akal. Lanjut deh, Slayer. Oke ya, pertama kita ini dulu ya, kita makin guncang keimanannya siapa namanya? Keimanannya Penatua Uti. Ya, gini lah kalau misalnya lawan Penatua Trius Slayer. Nih perhatiin di sini. Arita tuh, Arita saudara kita itu inang pengasuhnya, lihat loh. Lihat nih Penatua. Kita. Nih lihat inang pengasuhnya, ini takia terjemahan. Ini kalian karena korban takia terjemahan jadi nggak tahu. Sebenarnya bukan inang pengasuh di sini. Tapi siapa? Ibu penyusu. Nggak percaya? Nih, gua kasih Yunaninya. Yunaninya, Hebrunya. Ini ya. Sama ya, Kejadian 2459 ya. Nih, lihat nih. Hernus, Meniktah. Lihat nih. Kita buka nih akar katanya. Meniktah itu dari mana? Nah, nih. Tuh, apa nih? Oncop. Kenyot. Pustak, the breast. Nah, makanya Rifka itu 3 tahun karena masih menyusui. Wah, selamat datang di kebenaran. Kita tuh nggak pernah takia karena kami ilmunya sangat luas. Semua. Ayat berapa tuh? Waduh, ini penyelewengan habis-habis. Ayat berapa tuh? Ayatnya berapa? Panik dia. Ayat berapa? Kejadian 24 ayat 59. Ya. Wah, panik ya. Jangan panik lah. Nah, sekarang mengenai ini di mana Allah sebelum Nabi Muhammad nih. Nih dibaca nih. Ini tanya aja ke Tritunggal cabang Arab. Nih. Filba'i khalaqallahu samawati wal ard. Asik. Allah menciptakan langit dan bumi. Jedwar. Thank you Tritunggal cabang Arab membantu kami mentabok-tabokin Tritunggal cabang Melayu. Nah, ini ya. Nih dipahami. Jangan bertakia Korintus depan kami. Punya akal. Oh ya, aku mau pakai begini deh. Sabar dulu. Yang lain tahan diri dulu ya. Enak ya? Bible abad 3 udah ketemu, Quran abad 7. Terus saya nyolong. Sebentar Bang David. Sabar dulu Nokia Muslim nih. Nah, sekarang di sini kita akan sakitin lagi keimanan mereka, kita lagi keimanan mereka. Nah, ini kita ulang lagi nih. The earliest manuscript of Hawa dulu, weh, yang ditanya Hawa, weh. Gak dijawab, tanyain Hawa. Jangan ada pertanyaan yang kita dijawab oleh dia. Dia cuma pintar. Sebentar. Takut Hawanya mana? Kalau masih nggak bisa nurutin, saya mute ya. Kasihan banget sih. Kok terguncang gitu sih? Kenapa terguncang gitu? Kasihan. Aduh. Ini nggak bisa diapain orang ini. Lu abis ini lu dijawab sama gue dia Sabar dulu ya, ya. Tahan dulu ya. Papirus K52 ya. Ini adalah manuskrip yang paling tua sebentuk bisnis kertas yang sepertinya dimakan oleh para babi-babi di zaman Yunani gitu, sehingga bentuknya hanya sebisnis kertas itu. Nah, sekarang kita ke Hawa. Hawa itu ada di hadis kami, gitu loh. Sekarang kalian kok nyomot, gitu kan? Gua tanya tuh, kenapa kalian nyomot ke hadis? Kenapa nggak dihapus aja itu Hawanya di sana, gitu? Kan gitu. Ya nggak sih? Hawa itu adanya di hadis. Terima kenyataannya, gitu. Terima kenyataannya kalau kalian nggak bisa nyolong di Al-Quran, kalian ngambilnya ke hadits gitu. Jangan dicomot-comot. Keimanan kami jangan dicomot-comot. Gitu loh. Sudah cukup kalian maling-malingin kitabnya Yahudi. Jangan lakukan itu kepada Al-Quran kami. Gitu. Nah, terus ini Yesus, tadi tuh dia takia. Lucu banget. Yesus menerbitkan hak asasi manusia. Di mana? Di mana sejarahnya Yesus melarang pernikahan homo? Di mana sejarahnya Yesus melarang pedofilia? Di mana sejarahnya Yesus melarang pernikahan dengan binatang? Nggak ada sama sekali. Itulah kenapa gila ini. Moral apaan sih yang kamu Nggak apa-apa, pamerin ke kita? Ngeri amat ngomongnya. Biarin aja, Bu. Ini ngeri. Kasih, nggak apa-apa, biarin aja. Ini aja ngeri. Slayer, mendingan lu head sama gua Slayer. Sama gua aja, mau nggak? Di sini, sama gua. Ini gua ngomong kenyataan. Slayer, gua aja. Yesus tidak pernah mengatur
mengatur hukum pernikahan manusia dengan Jangan manusia. selayar gua aja. Habis ini. Mempelai pria dan wanita yang diatur itu. Oleh siapa? Oleh Islam. Yang ngatur itu Islam. Pria itu harus balik, wanita harus balik. Kalau tidak balik, batil pernikahannya. Itu sudah mencegah pedofilia. Harus mempelai wanita dan harus mempelai perempuan dan harus mempelai pria. Gak bisa mempelai pria dan mempelai pria. Kenapa? Karena wali yang menikahkan adalah bukan imam pendeta Yunani, tapi bapaknya anak wanita yang menikahkan. Sehingga tidak ada namanya homo LGBT, itu nggak ada. War, selamat datang di kebenaran. Meledak gimana kalian kalau ngomongin hukum nikah dengan gua. Kalian itu bridal veil yang nutupin muka itu dari berhala Yunani. Apa namanya? Kue pernikahan. Sebentar, tahan dulu aku selayar. Waktu. Tahan dulu aku selayar. 20 menit lagi. 20 detik. 20 detik, maaf. 40 menit. 20 detik ya. Maaf. Ini screen. Suara ada. Pusing gua. Apalagi nih? Aduh, udah habis banget ini ya. Ternyata Rika memang pedofilia. Terus hukum nikah memang Yesus tidak menciptakan. Jadi lu jangan takian ngomongin hak asasi manusia di depan muslim. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih waktunya. Pihak Ibu Uti muslim. dulu mau jawab apa saya, Bu? Silakan pihak Kristen, waktu berjalan ketika Ya, Anda kalau bertanya. saya. Sambung. Nah, ini saya yang jawab nih. Jadi, Quran di dada Muhammad ya. Ya, engkau Rasulullah mereka salat 5 waktu dengan begini. Dan terakhirnya nih dekat republika.com. Maka aku lupa, ingatkanlah aku. Sesungguhnya aku hanyalah manusia. Aku dapat lupa. Bagaimana kamu dapat lupa. Maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya Quran di dada Muhammad, masih tetap lupa. Karena Muhammad yang ngomong. Bukan gue yang ngomong. Jadi, yang di Quran yang dimakan kambing, itu lo bilang, apa? Sekarang ayatnya itu mana yang dimakan kambing? Itu udah tertulis. Katanya udah di dada. Udah pasti udah tertulis. Kalau nggak ditulis, pas itu karangan siapa? Aisyah. Katanya Aisyah yang paling pinter. Bisa hafal Quran. Makanya dikawinin umur 6 tahun. Udah begitu mengenai anak 3 tahun. Di situ Kristen udah ada. Kapan pertama kali pernikahan anak sebelum Islam, makanya cari ayat agama apa yang kawin anak di bawah 6 tahun sebelum Islam. Di Mekah. Ini Allah SWT kan Raja Mekah nih. Masa nggak ketemu? Gitu. Nah, itu yang dicari. Dan sekarang mengenai awal dan yang akhir, pertanyaan saya tetap mana? Hawa. Kalau nggak ada ya udah nggak usah cerita, bubar aja. Karena kalau udah nggak tahu Hawa udah pasti bohong. Gitu. Kalau kita cerita nyolong hadis Quran aja abad 7, zamannya Muhammad baru nongol. Itu ketemu di abad ketiga, terkumpul di abad ketiga. Jadi udah jelas Allah itu udah ada di Alkitab dulu. Daripada jadi yang nyolong siapa? Ya pasti yang nyolong yang abad 3 dulu. Nggak mungkin Islam bisa tahu Allah dari cerita dari Muhammad. Muhammad emang si Warakah ini bukan siapa? Khadijah siapa? Nggak bisa ngomong ini, dia nggak bisa ngomong Arab. Nah udah gitu aja, ini logika aja kita pikir ya. Jadi jangan menghayal, Slim. Oke, udah itu aja Bu. Ya, sekarang saya sudah bosan menunggu trial ya. Sudah petantang-petenteng ya. Bertanya-tanya ini itu, padahal sendirinya cuma hanya ingin mengalihkan perhatian. Maaf, fokus saya tetap pada pertanyaan. Ini adalah kali terakhir. Finalnya adalah tidak ada bukti sama sekali bahwa Allah pernah ada sebelum Muhammad ada. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Allah akan ada di akhir zaman. Tidak pernah terbukti bahwa dia akan datang di akhir zaman. Dia akan datang di awan-awan ya pada akhir zaman. Sesuai dengan klaimnya Slayer yang mengatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Tidak ada bukti bahwa Allah itu adalah yang batin, karena batin itu jelas Alkitab mengatakan dia adalah yang roh, sedangkan Tuhan kalian adalah yang zat, gitu kan. Lalu yang zahir itu jelas dikatakan bahwa itu yang dilahirkan, yang diperanakan, sedangkan Allah tidak pernah diperanakan. Kamu mengatakan dia adalah yang di atas, tetapi kamu tidak bisa menunjukkan Allah sendiri
diri, tidak menyatakan atau bersumpah untuk dirinya sendiri yang paling atas, karena dia justru bersumpah untuk yang di bawahnya, ya. Lalu kamu tidak bisa mengatakan apa-apa kepada saya, cuma petantang-petenteng. Pertanyaan saya, anak umur 3 tahun yang mana yang kamu mau sama-samakan dengan Nabi yang menikahi anak kecil? Ribka tidak berumur 3 tahun. Alkitab jelas menolaknya, ya, di dalam Kejadian 24. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ya ilallah, anak 3 tahun disuruh ngisi. Anak 3 tahun bisa ngambil air di sumur, lalu dia disebut perawan yang cantik, lalu bercakap-cakap dengan utusan Ishak itu. Makanya aku bilang kau belajar dulu konteksnya, tahu dulu apa yang kau persangkakan kepada orang-orang gitu ya. Kamu harus tahu dulu ya, belajar dulu, baca dulu yang benar. Bohong banget ketika kamu mengatakan bahwa Ribka itu berumur 3 tahun. Jangan sama-samain ya, nggak ada urusannya dengan umur 3 tahun. Dia gadis perawan yang sangat cantik. Mana ada anak kecil dibilang gadis perawan, anak kecil ya anak kecil. Dan dia sudah ngangkat-ngangkat sumur. Sumur pada saat itu dalam banget ya. Nggak kayak sekarang, sumur sekarang itu nggak terlalu dalam. Anak mana, anak 3 tahun bisa ngangkat sumur. Udah gila kali kamu, Slayer. Nah, lalu saya mengatakan lagi, di situ kamu mengatakan bahwa, apalagi tuh, ya tidak ada nama Yesus ya buat Handi. Oh Handi, kamu tidak bisa menjawab membantu temanmu. Jawablah, kasihani temanmu. Supaya dia bisa menjawab saya. Tidak ada nama Yesus di Kejadian. Yesus di Kejadian 1 itu, dialah firman itu ya. Dialah firman itu. Dan di dalam 1 Yohanes 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan dia disebut Yesus Mesias, anak Allah. Oke? Dan dia disebut anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa ya. Firman itu telah menjadi manusia. Disebut dengan jelas firman itu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi oleh daripadanya gitu kan. Di Kolose 1 ya banyak sekali firman ya. Alkitab menyatakan bahwa dialah yang menciptakan. Lalu kamu nanya, apakah Yesus itu melahirkan, menciptakan Maria? Ya menciptakan Maria ya. Iya memang. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Masalahnya apa ketika dia menciptakan Maria? Secara manusia dia anak Maria. Tetapi secara keilahian dialah yang menciptakan Maria. Karena setelah dia menyelesaikan semua kodratnya sebagai manusia, dia kembali kepada wujudnya yang semula. Dia telah bertahta, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam kemuliaannya. Dan Maria nanti akan menghadapi Yesus, siap menerima hari pengadilan bersama dengan Nabi Muhammad, dan semua penduduk bumi ini akan meratap menangisi dia. Yang tidak percaya kepada dia akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Itu Alkitab kami menyatakan seperti itu. Dan Maria itu tercatat bahwa dia adalah salah satu dari pendiri gereja yang mengajak orang-orang untuk menyembah Yesus yang anaknya sendiri sebagai Tuhan. Baca itu Kisah Para Rasul ya. Jadi jangan so-soan ya, gaya-gaya petantang-petenteng gitu loh. Ya, jadi jelas. Saya sudah menyatakan kepada kalian bahwa semua pertanyaan dari Slayer sudah saya jawab ya, semua sudah saya jawab. Tetapi kesimpulannya adalah Slayer sama sekali tidak bisa menjawab saya ya. Tidak ada. Sekali lagi saya tunggu ya. Kalau kamu tidak menjawab, saya close. Saya tidak mau lagi ajaran saya kamu kejar-kejar terus. Kamu berbahagialah, berbanggalah dengan ajaranmu, tunjukkan kepada saya. Oke? Di mana Allah sebelum Muhammad menyatakan bahwa dia adalah nabinya. Dan di mana Allah pada hari terakhir nanti, hari penghakiman nanti. Karena kalian telah mendeklarasikan bahwa dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Mana ayatnya yang jelas mengatakan bahwa Allah adalah roh, bukan zat. Mana ayatnya yang menyatakan bahwa Allah menjadi manusia, ya, yang zahir, yang diperanakan. Kalau kamu mengatakan bahwa yang zahir itu artinya yang di atas segalanya, mana ayatnya yang mengatakan Allah bersumpah demi dirinya sendiri yang paling tinggi? Tak ada yang bisa kamu jawab. Silakan. Terima kasih waktunya dan kesempatannya dari teman-teman pihak Kristen. Silakan teman-teman pihak Muslim, waktu 8 menit bisa dipergunakan. Ya, sudah selesai kayaknya Pak ya. Udah panjangan ya Pak ya. Udah muter-muter aja.
Setelah ini Iya. Bukti, setelah dari Udah bisa jawab dia. Udah closing statement aja. Gini. Iya, Soal- closing aja lah. Gini, Kalau saya gini. buka Alkitab Bentar, lagi, bentar. Alkitab lagi. Bentar. Hawanya nggak bisa ditunjukin. Soalnya nggak Bentar, percuma Pak. bentar. Kita ngomongin yang Oh, diam dulu, kita bro. nggak tahu Oh, Hawa mau. diam dulu. Sebentar ya. Nih moderator ambil alih sebentar ya. Jadi setelah pihak Muslim memberikan pernyataan, setelah itu kita masuk ke sesi ketiga, itu closing statement dari pihak Kristen dan dari pihak Muslim, gitu ya. Sesi ketiganya jam berapa, Mas? Setelah ini, Buti, habis Oh, 8 menit, setelah habis itu closing statement dari pihak Kristen dan pihak Muslim. Oke ya? Baik, silakan teman-teman pihak Muslim, waktu 8 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sebentar dulu deh. Oke, ya ini ya. Mas Jadi Handi lagi udah lemes Mas Handi nih ya. Kasihan minum air. Minum teh manis biar Sabar, Bu. Bentar, Bu. Terbukti ini lucu gitu. Ketika udah di Alah, Slayer, ayo tunjukkan Slayer. dari awal udah Tunjukkan. Tenang, jangan diganggu dulu Buti ya. Ya, silakan. Slayer, aku tunggu ya. 1, 2, 3, jawab. Slayer, Kenapa jawab. penatua tuh kayak aduh. Kenapa penatua tuh kayak begitu? Dari tadi tuh udah dijawab dari awal, tapi Bu Udah itu biarin Bu, dia cengeng Bu. Udah biarin Bu lah. Coba lihat nih ya, jangan terguncang. Setiap Bu ngasih pertanyaan, jawabannya langsung instan. Kayak Indomie kasih. Nah ini perhatiin di sini. Perhatiin di sini. Ya tadi minta apa sih? Di mana bukti Allah itu roh katanya Bukti, gitu kan? bro. Bukan ayat. Bukti, bro. Sabar, Bu. Iya, ini. Jangan terguncang. Nah, ini kita akan buka di sini ya. Nih, ini Coptic Church itu ada di 526. Perhatiin di sini ya. Apakah Allah itu roh? Nah, kita perhatiin aja di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini Ivan Villa kalau misalnya kalian melihat di sini, ini adalah Yohanes 526. Ngemis ke Injil lagi. Aduh. Terguncang. Bentar. Kalian tuh Anda bisa diam nggak sih? Nah, nggak paham Arab kalian itu. Nah, ini Lu gue dicek aja cerita dia, cabang Bu. Arab. Gue bawa kabar ini cabang Arab nih. Perhatiin nih, Yohanes 5:26. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat di Arabnya. Nah, ini ya. Annahu kama anna labalahu hayatu fi zatihi. Wow. Tuhan lu zat. Nah, sekarang kita lihat Yesus nih, Tahan dulu Dian di belakang. Tahan. Akoli benar aido antakuna lahu yahatu fi zatihi. Yesus pun adalah zat. War, meledak kalian Tritunggal cabang Melayu. Senangnya gua melihat kebodohan keterbelakangan kalian terhadap bahasa Arab gitu. Jadi tolong kasih tahu kepada Tritung selainnya, jangan sok ngarap karena Biblos Arabi kalian kami pegang Biblos Arabi kalian. Ini menyedihkan sekali gitu. Nah, sekarang kita akan siapa sih yang ngomong kata Allah? Bentar, lu kira Biblos Arabik itu lebih tua dari Al-Qur'an? Nih, gua kasih paham kalian. Gua kasih oldest, oldest Arabic Bible. Nih, gua kasih paham nih. Nih, perhatiin. Paling tua tuh berapa nih? Mount Sinai Arabic Codex 151 was created in abad 9 tahun 867 setelah Masehi. 1800 setelah Yesusnya mangkat ke langit. Enak gak sih? War, meledak lagi. Makanya Tritunggal cabang Melayu, kalian tuh jangan takia Korintus, ngomong ke nggak tahu kemana arahnya, ke depan Muslim. Kami ini berdata. Semua data-data mendukung kebenaran Islam. Kebenaran Allah Azza wa Jalla yang maha awal, dan maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Gitu loh. Jadi kalian jangan bertakia. Sekarang ini penutup dari gue ya. Karena apa ya? Semua jawaban-jawaban udah gue jawab semua sih. Timur dan Barat. Yaitu kan Iya, kopas itu bahasa Arab ke Google Lu Translate. diam. Abis ini lu TikTok sama gue kalau mau. Kenapa terguncang ini temen lu, penatua? Iya, kopas ke Sabar. Sebentar. Biarin aja. Bentar ya, kita lanjut lagi. Bentar, gue mau lihat apa lagi. Jadi gue lupa, dipotong sih, bangke. Bangke, gue lupa jadinya. Motong gitu. Iya emang, ya, ini Tritunggal tuh emang suka motong-motong gitu. Kalau misalnya kita mau bongkar-bongkar,
memaparin lo potong nggak? Kagak ada, Islam ada akhlaknya. Gimana nih Bu Uti ya? Memalukan apa lagi ya? Oh iya, satu lagi Hawa. Satu lagi nih Hawa. Hawa itu adanya di hadits. Sekali lagi kami dengan bangga mengakui Hawa itu adanya di hadits. Hawanya ada di hadits. Lah kalian dapat Hawa dari mana, Tritung? Hawa dapat dari mana? Woi. Buset, gak punya muka ini agama. Nyomot-nyomot punya Islam gitu loh. Pakailah itu terjemahan Van Ruyel tahun 1612 tuh. Punyanya VOC, pakailah sana. Jangan ngambil punya kami. Takia Korintus mulu di depan kami. Ya, lanjut Bang Handi. Luarnya dulu dong. Habis, udah habis. Baik, Doang. saya. Oke, tampilkan dulu timer ya, supaya saya bisa atur waktu. Kita udah jawab semua kok bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang awal dan yang akhir. Ayat 1 aja, belum banyak ayat lain. Al-Hadid ayat 3 itu. Jelas sekali gitu ya. Yang paling penting sekarang ini adalah, ini ya, dengerin baik-baik ya. Masih ada waktu saya. Tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini gitu, bisa membuktikan kalau Yesus itulah yang menciptakan alam semesta. Karena tidak ada pernyataan Yesus di dalam satu ayat pun di Bible. Yesus mengatakan, aku ini Yesuslah yang menciptakan alam semesta dan manusia. Tidak ada. Kalau di Al-Quran berjubel, Allah sendiri yang menyatakan menciptakan alam semesta itu. Berjubel ayatnya. Ini udah 1-0. Keok. Mati. Itu satu. Kedua, kalau Yesus adalah yang awal dan yang akhir, mestinya juga Yesus pula itulah yang berfirman di seluruh ayat yang ada di Bible. Ternyata telah diselidiki dan secara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak semua ayat di Bible itu adalah pernyataan Yesus. Cek yang tulisan merah aja yang pernyataan Yesus. Di perjanjian lama, lu akui sekarang ini, kalau Yesus yang berfirman di perjanjian lama, lu lihat di nama Yahudi lu. Udah nyolong, lu klaim pula lagi. Tuh. Kemudian, siapakah yang mempermuliakan Yesus? Ini kalau Yesus yang awal dan yang akhir gitu. Enggak mungkin Yesus dipermuliakan, bro. Ya, Bapak permuliakanlah aku. Loh kok orang yang awal ini kok minta dipermuliakan? Terus kemudian Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Kalau Yesus yang awal dan yang akhir, kenapa mesti ada yang bangkitkan dia? Akal sehat taruh mana? Terus kemudian Ibu Uti nggak jawab, ragu-ragu dia bahwa di Trinitas itu ada 3. Siapakah di situ yang awal dan yang akhir? Kalau 3-tiganya yang awal dan yang akhir, artinya Yesus ada tandingan. Kalau Anda nekat mengatakan Yesus yang awal dan yang akhir, artinya Allah Bapa kemana? Roh Kudus. Yo, piye, ayo. Terus yang paling gua demen sama Bu Uti, dia jujur mengatakan bahwa Yesuslah yang awal dan yang akhir, pencipta ibu kandungnya. Sekarang kalau Ibu Uti mengatakan, berani mengatakan dalam gereja kayak gini, bubar itu gereja. Bubar anak kecil. Mak, masa mungkin si orang menciptakan ibu kandungnya, Mak? Coba tanya anak Ibu Uti sama temannya nih. Coba abis ini nanti lu keluar, lu tanya semua teman-teman lu. Bro, masuk akal nggak sih? Yesus itu yang menciptakan ibu kandungnya. Dari mana akal sehatnya, bro? Kata Ibu Uti, ya sebelum dia jadi manusia, dia itu ada. Kalau memang Yesus yang ada di sana, artinya semua nabi-nabi terdahulu menyembah Yesus. Lu mau klaim sekarang Yesus disembah semua nabi-nabi terdahulu gitu? Jadi tampol lu sama Yahudi. Yang ada juga Hasim di sana kok Yahudi, bukan Yesus. Jadi ini ajaran asumsi, berusaha lu terobos kebenaran, berusaha lu terobos hal-hal yang mudah dimengerti, berusaha lu terobos logika yang sehat, dengan doktrinnya lu pakai. Berhentilah dari doktrin. Baik, terima kasih. Sekarang apa acaranya apa? Baik, terima kasih kepada kedua narasumber ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sesi berikutnya masuk ke segmen closing statement. Saya tanya dulu kepada narasumber, apakah 8 menit dirasa cukup untuk closing statement? Yang ada 2 menit aja lah, cukup lah. Cukup 8 menit, bagi 4 lagi aja. Oke, baik, silakan. Ya, silakan dari pihak Kristen untuk memulai closing statement. Ya, saya dulu ya Bu Uti ya. Halo, Bu Uti. Bu Utinya kemana nih? Silakan, saya mute, silakan. Oke. Ya
Ya, kalau saya begini aja menjelaskan, kalau mengenai yang awal dan yang akhir pasti nama awal tertulis karena Allah sendiri yang tahu itu nama siapa. Dan kalau misalnya nama Allah itu bisa nongol di Quran, kenapa Bible dulu yang nulis gitu? Bible udah nongol di abad ketiga gitu. Jadi nama Allah itu nyolong dari mana? Kita juga mau tahu. Udah begitu, kita lihat penyembahan para nabi-nabi. Nabi-nabi menyembah, nggak pernah menghadap Ka'bah gitu. Dan juga para nabi nggak pernah kayak Musa. Kita lihat para nabi, dia yang awal yang akhir. Dia cuma butuh satu Musa untuk menaklukkan satu kerajaan Firaun, dan dia nggak pernah nyolong tanah Firaun semeter pun, sesenti pun. Nggak seperti Islam baru datang ke Mekah, alasannya diperangi, nggak menyerang, sampai Ka'bah pun rumah Baal diambil. Udah begitu, kita lihat dari hasil penyembahan. Paulus menyembah Yesus, membuat mukjizat yang banyak. Muhammad menyembah Allah, orang suci paling suci di tanah Timur Tengah, di tempat paling suci Mekah. Hafal ayat suci, tumbang dan ayat suci yang sudah ada di dadanya. Dan itu tumbang lawan sihir. Dan itu udah jelas. Jadi udah jelas, di situ udah jelas yang paling maha kuasa di situ siapa. Udah begitu, kita melihat lagi kalau yang awal dan yang akhir pasti tahu gimana cara bahasa di dunia ini begitu banyak. Udah begitu mengenai pembelaan yang maha kuasa nggak mungkin ngemis ke undang-undang penistaan. Itu yang kedua, karena ayat suci pasti bisa membela Allah itu sendiri yang punya ayat gitu. Dan di situ udah jelas siapa yang awal dan yang akhir. Kita nggak pernah menggunakan dan mengajukan ayat-ayat seperti pembelaan Tuhan kita ngemis untuk dibela, belalah ini, belalah Tuhan kita nggak pernah ngemis. Itulah ahli maha kuasa karena dia yang awal dan yang akhir. Oke, itu aja. Jadi untuk Indonesia salam sadar, itu aja. Ya udah itu aja, Bu. Ya, kalau saya mau itu ya, saya mau jawab semua Slayer ya, jelas ya, saya sudah tunggu ya, kesabaran saya sudah habis. Endingnya ketok palu adalah Slayer tidak bisa membuktikan, memberi saya data, yang dia kasih hanyalah ayat-ayat yang klaim semata. Ya, jadi jelas ya, kamu mutar-mutar ke sana kemari, mutar ke sana, balik-balik ke manuskrip segala macam, itu hanyalah untuk mengalihkan pernyataan saya bahwa kamu tidak bisa menunjukkan ya di mana Allah. Lalu kamu mengatakan ada banyak ayat yang menuliskan bahwa dialah yang menciptakan. Sudah saya bilang, jangan katakan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Karena pada saat langit dan bumi ini, pada saat Allah menyatakan dia pencipta langit dan bumi, itu semua sudah tersedia, sudah ada. Bahkan orang mati di mana-mana sudah banyak. Jadi penciptaan langit dan bumi itu sudah dihak patenkan. Yang menulis adalah Musa, dan yang menciptakan itu adalah Elohim, yang ada roh Allah, yang ada firman bersama-sama. Lalu kamu mengatakan bahwa di dalam kitabmu bahasa Arab itu adalah roh, itu artinya zat. Oh maaf ya, zat yang kamu sebutkan itu tidak sama dengan roh, karena Nabi Muhammad sendiri sudah mengkonfirmasikan dia tidak tahu apa itu roh. Roh itu bukan urusanku, roh itu adalah urusan Tuhanku. Aku tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Jadi Muhammad sendiri tidak tahu apa itu roh. Jadi jangan sok tahu mendefinisikan bahwa roh adalah zat. Jangan mendahului nabimu, karena nabimu jelas mengatakan dia tidak tahu apa itu roh. Ya, dan kitab kami mengatakan bahwa Allah kami itu adalah roh, bukannya zat. Jadi jangan sama-samakan ya. Lalu kamu mengatakan bahwa tidak ada larangan di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus melarang pedofilia, Yesus melarang orang menikahi anak kecil. Gile lu, gitulah, gitu ya. Karena secara hukum hati nurani semua orang tahu ini tidak benar ya. Pedofilia, melarang-melarang itu tidak benar. Bagaimana kamu mengatakan Yesus tidak melarangnya? Ketika Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Mengasihi itu ada pada kodratnya yang sebenarnya ya. Yesus melarang orang, bahkan orang Yesus mengatakan kamu sesat ya, ketika kamu mengatakan bahwa di sorga itu orang kawin dan mengawinkan. Yesus tidak mengajarkan kami untuk menghambakan diri pada nafsu birahi gitu loh, sama sekali ya. Karena sorga kami justru tidak seperti itu ya. Lalu kamu juga mengatakan bahwa kamu mengasihi Radikodeks 867 itu siapa punya kitab gitu loh. Enggak nyambung. Hanya untuk menghindar bahwa saya bertanya tentang bagaimana
saya bertanya apa buktinya gitu ya, bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir gitu kan. Lalu kamu mengatakan Hawa, nama Hawa ada di hadis. Oh maaf, hadis bukanlah wahyu. Para penulis hadis bukanlah orang yang diwahyukan, bukanlah kitab yang disempurnakan. Yang sempurna haruslah ya, Allah harus tahu siapa manusia pertama yang dia ciptakan ya. Selain Adam, dia harus tahu Hawa. Kenapa harus ada di hadis? Kenapa tidak ada di Quran? Karena kalian mengklaim bahwa Quran itu adalah wahyu Allah ya. Lalu kamu mengatakan bahwa yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Lalu kamu mengatakan yang awal itu adalah, ya kamu tidak bisa buktikan, yang akhirnya kamu tidak bisa buktikan, yang zahir itu kamu mengatakan dialah yang paling tinggi, itu pun kamu tidak buktikan. Dan roh itu sudah saya kasih tahu, semua yang kamu sangkakan pada kami sudah saya kasih tahu. Tetapi endingnya adalah kamu tidak bisa. Ya, saya masih menunggu 1 menit lagi. Kalau kamu bisa menunjukkan ya, kamu bisa menunjukkan di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad mengaku dia seorang rasul gitu ya. Lalu ya, ntar ya, saya ini lagi. Kenapa ada siapa ya? Pak Handi tadi bertanya lagi ya. Siapa yang membangkitkan Yesus ya gitu ya? Ya. Siapa yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus adalah Bapaknya. Tetapi Bapaknya itu siapa? Bapaknya itu adalah rohnya sendiri. Pak ngerti nggak? Ya, kalau saya bangkit, kalau masih ada roh saya di dalam badan saya bangkit. Ya, roh saya dikembalikan lagi ke dalam tubuh saya bangkit. Ya, jangan dipisah-pisahkan. Ya, Yesus bangkit itu bukan karena dia dibangkitkan dan Tuhan yang membangkitkan itu ada di tempat lain, ada 2 oknum. Tidak. Jelas Alkitab kami mengatakan, Yohanes 14 ayat 10, Bapa itu diam di dalam diriku, dan sudah dinubuatkan bahwa roh Allah itu ada padanya. Jadi dikatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan bukan berarti ada 2 oknum yang pisah-pisah. Tidak, itu 1 oknum. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Ya, itu dia. Tetapi dia dalam kapasitasnya sebagai manusia, sebagai anak Allah. Kami mengenal Allah yang Tritunggal. Jadi jangan paksa-paksakan konsep ya. Konsep kamu itu dengan konsep kami. Tuhan kami itu beda dengan Tuhan kami. Kamu tidak bisa menanyakan kalau Yesus itu melahirkan apa tadi. Kamu mengatakan bahwa Yesus itu menciptakan apa tadi? Menciptakan Maria. Ya, kamu mengatakan begitu, nggak masuk akal. Oh, masuk akal sekali. Karena Allah kami itu sebelum dia datang menjadi manusia, dialah Allah itu sendiri. Alkitab telah mencatatnya. Kami bukan mencuri firman, kami bukan mencuri catatan orang lain. Tidak, ya. Kalian juga, ya. Kalian juga, kalau saya mau bilang, kalian juga tidak mencuri agama Arab. Kami tidak mencuri agama Israel, agama Yahudi, karena kami mempercayainya sama seperti kalian mempercayainya. Jadi jangan bilang kami mencuri. Kalau kamu bilang kami mencuri, saya juga mau bilang kamu juga mencuri, karena kamu orang Indonesia, kamu mencuri ajaran orang Arab. Saya orang Indonesia, kami mengambil ajaran orang Yahudi. Oke? Terima kasih teman-teman pihak Kristen yang sudah memberikan closing statement dengan sangat baik ya.